Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Rafis. And I'm Latanya. As the master of ceremony, please allow us to welcome you in Surviving the Thriving in the Digital Era Road to Native Youthpreneur Festival. And this event hosted by HIPMI Perguruan Tinggi Pusat. And this webinar is officially supported by haluanmedia.com, Business Indonesia, and Disparekraf Provinsi DKI Jakarta. Baiklah, pada pagi hari ini tentunya sudah semangat semua ya? Sudah semangat semua? Alhamdulillah. Kurang semangat Bang Rafi. Kurang ya tapi sudah semangat semuanya? Semangat Oke, ya. biar lebih semangat mungkin kita buka sesi kita pada pagi hari ini dengan pantun. Luar biasa ya, nggak afdol ya kalau misalnya kita Ya. Abang None nggak Betul buka acara sekali. pakai pantun ya Bang Rafis ya. Kasih Betul. pantun dulu Bang. Nanti kalau saya kasih pantun jangan lupa bilang cakep ya. Oke, siap. Siap? Pagi-pagi lihat ikan hias, Cakep. kita rawat sampai nanti tua. Artinya Bang. Mari sambut dengan antusias Road to NYF 2022. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali ya teman-teman dan juga hadirin. Pastinya hari ini kita akan banyak belajar hal baru, banyak belajar insight baru dari para speaker-speaker kita yang luar biasa keren ya Bang Rafis ya. Dan juga nanti kita akan ada 3 sesi webinar. Teman-teman dipastikan harus ikut sampai akhir karena pastinya luar biasa sekali ya. Betul. Pembicaraan yang akan kita Dan juga akan ada dengarkan nanti. sesi interaktif. Betul. Jadi bagi para peserta yang ada di sini, dan kita kelupaan nih Non Latanya untuk menyapa teman-teman kita yang sudah bergabung secara online. Selamat pagi semuanya. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan ada sesi interaktif. Jadi bagi para peserta baik offline maupun online yang ingin mengajukan pertanyaan di akhir sesi bisa langsung ditanyakan. Betul sekali. Nah nanti di 3 sesi nanti ya harus ditunggu ya pastinya. Seperti yang saya bilang tadi, speakers kita hari ini luar biasa pastinya spesial. Nah untuk memulai acara kita pada hari ini teman-teman dan juga hadirin, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua HIPMI PT yang terhormat Bapak Gerald Sam. Kami persilahkan. Cek 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya menyapa teman-teman yang hadir secara offline maupun online yang tergabung di acara Native Youthpreneur Festival tahun 2022. Jadi terima kasih atas kedatangan dari teman-teman semua dalam rangka mensupport acara yang sebenarnya ini merupakan suatu rangkaian acara Road to NYF yang nanti akan diselenggarakan 2 bulan lagi. Jadi acara ini merupakan suatu rangkaian acara di mana nanti acara ini akan lebih seru lagi, lebih banyak lagi pembicaranya, yang mana acara ini fokus dalam bagaimana meng-create atau membentuk suatu mindset teman-teman semua untuk berani mengambil suatu resiko menjadi seorang pengusaha. Karena seperti yang kita ketahui, tantangan Indonesia ke depan, khususnya bagi generasi Z seperti kita ini adalah bonus demografi di tahun 2045. Yang mana usia produktif itu akan lebih banyak daripada usia non produktif. Jadi momentum 2045 itu bisa menjadi suatu pisau bermata dua, bisa menjadi suatu stimulus perekonomian bagi negara kita ataupun sebagai bumerang. Nah, nasib Indonesia ke depan di tangan teman-teman semua. Dan saya berharap teman-teman semua di sini memiliki andil untuk menjadi seorang pengusaha atau seorang entrepreneur dalam mengisi kekosongan-kekosongan serta memajukan tingkat perekonomian negara kita. Jadi harapannya ke depan, terus ikuti acara ini, simak dengan baik-baik dan seksama, serap semua ilmu yang akan nanti disampaikan oleh para pembicara dan narasumber yang kami hadirkan hari ini, dan juga ke depannya nanti sama-sama kita menunggu acara NYF yang nanti akan diselenggarakan di bulan Mei. Untuk itu saya rasa cukup dari saya, sekian. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gerald Sam atas sambutan yang diberikan
Oke baik, tadi untuk memulai acara ya Bang Rafis ya, kita telah dengarkan bersama tadi sambutan untuk pembukaan acara. Betul Setelah sekali. ini Bang Rafis Nah, ada setelah apa ini kita nih? akan langsung masuk ke sesi pertama kita, yang tentunya kita akan menghadirkan speaker-speaker pada pagi hari ini yang akan menginspirasi kita semua. Luar biasa ya. Jadi Ya, di sesi pertama ini teman-teman dan juga hadirin, tema yang akan dibawakan adalah From Nihil to Real Deal. Wah luar biasa betul, ya. luar biasa sekali. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Gerald ya, jadi semuanya berkesempatan untuk bisa jadi entrepreneur gitu. Betul, Nah di dan sini di acara NYF ini kita akan belajar nih dari speaker-speaker kita yang pastinya sudah berpengalaman gitu betul. ya. Ada Baik, siapa aja Bang Rafis ada yang speaker-speaker? pertama, yaitu yang akan membahas pentingnya membangun perencanaan usaha dan manajemen finansial yang benar, diikuti dengan program marketing yang langsung akan disampaikan dari Bakso Rusuk Jos. Mari kita sambut bersama-sama kepada Kak Isa Juarsa. Baik, mari kita sambut untuk dapat langsung bergabung bersama kami di panggung. Selamat pagi Kak Isa, ini kita manggilnya Kak karena masih sama-sama milenial dan juga Betul. Gen Z ya. Gitu. Selanjutnya tadi ada Kak Irsa, selanjutnya mari kita sambut speaker kita yang kedua yaitu merupakan CMO GK Hebat yang mana beliau akan menyampaikan mengenai mengulas contoh improvisasi dan adaptasi yang efektif di dunia usaha di tengah krisis. Mari kita sambut bersama Kak Ansari Kadir. Baik, selamat Baik, pagi selamat pagi Kak Kak. Ansari. Oke, silakan Boleh langsung silakan saja. Kak. Sudah ada dua speaker yang tadi tema-temanya sudah sangat menginspirasi. Luar biasa ya, Kita lanjut penasaran. ke speaker berikutnya yang akan memaparkan mengenai memaksimalkan potensi kekuatan dan jaringan digital marketing di tengah pandemi. Sangat relate dengan kondisi kita saat ini Luar ya. biasa. Yang tentunya akan langsung disampaikan dari Raja IT. Mari kita sambut bersama-sama Kak Kobas. Kami persilakan untuk dapat bergabung di Tepuk stage. tangannya hadirin. Luar biasa, selamat pagi Kak Kobas. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa Luar semangatnya. ya. Ketiga narasumber kita Ketiga yang narasumber keren-keren ini. banget ya pastinya. Dan juga sesi pertama kali ini teman-teman pastinya akan dipandu oleh moderator kita yang juga luar biasa. Yang merupakan CEO dan juga founder dari Suasana Kopi. Jadi pengen ngopi ya. Pagi-pagi enaknya Ini ngopi. Nur. jam-jam kayak gini nih enaknya Betul. ngopi ya Bang Rafis ya. Marilah kita sambut bersama moderator kita luar biasa yaitu Kak Panji Aditya. Baik, selamat pagi Kak Panji. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Inilah Oke. dia ya teman-teman ya moderator dan juga speaker kita yang luar Mungkin biasa pastinya. boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk speaker dan moderator kita pada pagi Semangat hari ini. ya teman-teman ya, ini harus pasang kuping dan juga take note juga nanti apa yang disampaikan oleh narasumber dan juga moderator kita. Pastinya udah pada penasaran ya, Betul. gak sabar ya. Mari langsung aja ya kita persilahkan kepada moderator kita Kak Panji Aditya untuk dapat memandu acara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih udah hadir di pada acara hari ini. Pada acara Road to Native Youthpreneur Festival 2022 di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Hari ini senang sekali saya diberikan kesempatan untuk jadi moderator bagi narasumber yang hebat-hebat banget nih di dunia perbisnisan. Kebetulan yang dua senior saya di IPI Jaya. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Panji Aditya, saya founder dari Suasana Kopi. Saya juga aktif di HIPMI Jaya angkatan 2019. Mungkin daripada berlama-lama, mungkin kita bisa langsung berkenalan dulu dengan para narasumber kita. Mungkin dari narasumber bisa nanti menceritakan kisah hidupnya mungkin sedikit supaya teman-teman juga bisa termotivasi how to be a businessman. Mungkin dimulai dari Mas Isa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Berdiri atau duduk? Enak ya? Duduk aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini kenalan dulu ya. Mungkin videonya bisa di videonya mungkin bisa. Video perkenalan namanya Pak Isa. Belum materi berarti ya. Pemanasan dulu. Ya mungkin sebelum videonya bisa di-play, kita mungkin mau kenal-kenalan secara verbal dulu kali ya biar sambil menunggu video profiling dari Mas Isa. Sebelumnya Mas Isa mungkin bisa secara verbal dulu memperkenalkan kira-kira mungkin dari biografinya aja dulu sebelum lanjut ke Mas Isa sebagai businessman kali ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. pagi. Pagi. Beda antara yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama, kalau saya sebagai owner, founder ataupun sebagai pembicara mengucapkan salam dengan lemah lembut dan tidak ada semangat, maka yang jauh juga akan seperti itu. Tapi kalau misalnya saya sebagai owner founder misalnya dalam sebuah perusahaan memberikan semangat yang tinggi, maka bawahan akan ikut punya semangat. Auranya nular. Begitu juga ketika ngucapin salam. Baik, saya Isa Juarsa. Saya punya usaha bisnis saat ini adalah salah satu brandnya Bakso Rusuk Jos. Itu berdiri tahun 2015. Saya dulu bekerja di perusahaan Astra 11 tahun 8 bulan gitu kan. Saya pengen keluar dari tempat kerja itu alasannya cuma satu. Saya pengen punya karyawan. Okay. Jadi minimal saya bermanfaat, saya 10 orang. Saya buka usaha, ternyata nggak semudah itu juga. Beberapa bangkrut, ya sering bangkrut lah. Memang pada dasarnya 60% usaha yang dibangun adalah kegagalan. Keberhasilan usaha yang dibangun pertama 60%-nya adalah kegagalan. Setelah itu dapatlah usaha masuk di kuliner. Ya setelah di kuliner banyak banget yang nggak sesuai berjalan sesuai dengan SOP. Salah satunya misalnya waktu buka usaha itu nggak dagang, restoran nggak dibuka. Karena apa? Karena karyawannya nggak ke pasar atau ketiduran gitu. Ya pada tahun 2016 usaha 1 tahun sudah berjalan, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Karena saya yakin bahwasannya fokus lebih dekat kepada kesuksesan. Kalau kita mau sukses berkarir, maka fokuslah bekerja. Absensinya, inisiatifnya, nurut atasan. Insya Allah cepat tuh dari operator, kru, foreman, manajer seperti itu. Jadi kalau kita mau fokus berwirausaha di bisnis, maka kita harus fokus ngurusin bisnis. Supaya hasilnya nggak setengah-setengah. Singkat cerita tahun 2016 saya resign ya. Dan alhamdulillah sudah sekarang total 19 cabang menuju ke 26 cabang. 19 cabang menuju ke 26 cabang. Tepuk tangan semuanya. Sebenarnya saya agak sedikit penasaran sih. Kenapa waktu itu kepikiran untuk ngasih namanya
bakso rusuk Jos Mas. Mungkin itu terdengar super simple, tapi buat sekarang tuh jadi very famous di F&B, khususnya di kuliner bakso. Saya Jos itu semangat artinya kan. Oke. Jadi saya selalu membawa kru tim itu semangat, apapun yang terjadi semangat gitu. Karena masa depan itu tergantung dari kita hari ini. Kalau kita hari ini madesu, insya Allah besok udah bakal tutup gitu. Masa depan suram tuh Madesu ya. Masa depan suram. Iya. Kita punya harapan. Semua boleh hilang, bangkrut, bangun lagi. Yang tidak boleh adalah harapan dan semangat. Ya, tepuk tangan semuanya untuk Mas Sisa. Berarti untuk tamu-tamunya dari Bakso Rusuk Jos juga nantinya bisa semangat yang sama nih sama kayak tim-timnya Bakso Rusuk Jos gitu ya. Ya mungkin videonya udah bisa untuk mulai ditayangin. Oh sebentar ya. Sebentar, mungkin kita langsung kenalan dulu sama yang lain dulu ya. Selanjutnya ada Mas Hari nih. Wah ini salah satu idola saya juga nih. Partnernya RI1, anaknya RI1 gitu. Mungkin Mas Hari boleh memperkenalkan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Ya, luar biasa ya. Setelah setahun kita bisa tampil offline juga ya Om Kobas. Akhirnya ya. Ya, 2 tahun ini hampir tiap minggu saya isi seminar tapi online. Ya. Dan ini pertama kali offline setelah pandemi. Kita doakan mudah-mudahan lancar ya. Amin, semuanya, amin, teman-teman amin, ya. amin. Baik. Nama saya Ansar Kadir. Kalau di teman-teman kuliner biasa dipanggilnya Ari. Ya. Jadi saat ini masih sebagai co-founder Sampisang, juga co-founder Ternak Kopi, tapi juga sebagai marketing director atau CMO dari PT Harapan Bangsa Kita, GK Hebat. Dan saat ini fokus ke akselerasi UMKM. Jadi kita punya visi itu mendigitalisasikan UMKM. Oke. UMKM naik kelas dan kita berharap UMKM ini bukan cuma jadi backbone, tetapi nanti akan jadi role model bahwa UMKM ini yang saya bilang tadi bisa kita arahkan ke online, bahkan bisa kita arahkan ke metaverse suatu saat nanti. Wow, bisa diarahkan ke metaverse, luar biasa Mas Hari. Jadi mungkin orang melihat saya itu sesuatu yang mustahil, Ya. tapi ya nggak ada yang nggak mungkin. Ya. Apalagi Dulu di kita- teknologi ya, yang dulu kita semakin nggak ini ya. kepikiran kan, Gojek bisa seperti sekarang. Ya. Kemudian Grab, Traveloka, ada Halodoc, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti orang bisa menikmati makanan dari dunia digital. Wow, luar biasa. Ya. Jadi itu adalah dream, itu adalah mimpi. Tapi saat ini kita memang lagi fokus untuk pendampingan dari skala hulu sampai ke hilir, dari downstream, midstream sampai ke upstream. Jadi Hebat ini adalah perusahaan yang sifatnya bisa lebih ke pendampingan keuangan, funding opportunity, manajemen, kemudian mungkin membantu untuk mengenalkan ke strategic partner. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini atau yang di rumah punya bisnis UMKM yang butuh pendampingan, bingung gimana sih cara scale up bisnis, monggo langsung akses ke www.gkhebat.com karena di sana nanti kita bisa kurasi, kemudian setelah itu nanti kita akan pilih beberapa UMKM yang akan kita inkubasi, kita akan pilih lagi untuk kita akselerasi. Jadi akselerasi di sini maksudnya adalah yang tadinya 1 cabang mungkin bisa jadi 10 cabang, mungkin bisa jadi 100 cabang, atau mungkin bisa jadi 1000 cabang. Tergantung kemampuan dari si pemilik dan founder UMKM itu sendiri. Siap Mas Hari, luar biasa banget nih visinya nih. Selain bahwa UMKM bisa diberikan pendanaan, pendampingan dan lain-lain, tapi mimpi besarnya bisa makan lewat digital. Luar biasa. Arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Mungkin segitu dulu Mas Hari kita bahan. Nanti mungkin lanjutannya bisa pas udah mulai perkenalan masing-masing. Selanjutnya narasumber kita selanjutnya senior saya juga, idola saya, ada Kobas, CEO dari Almas Group. Mungkin bisa perkenalkan diri Kobas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman adik-adik semua nih, adik-adik karena gue kelihatannya paling tua ini. Jadi kebetulan saya Semangatnya tapi tetap. ya, jadi di HIPMI, gabung di HIPMI itu 2013. 2013. Ya, saya terakhir menjadi ketua umum HIPMI Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Ya, jadi bisnis saya memang
Kita mulai bisnis itu dari 2008. Jadi 2008 itu masuk ke pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi saya mulai bisnis tapi 2001 aslinya dengan buka warnet barak namanya dulu. Ya, Di warnet salah satu warnet dari terbesar warnet di saatnya. Iya. Yang kita sempat tahun 2005 itu 100 komputer. Jadi zaman dulu di Jakarta nggak ada 100 komputer, kita udah mulai dulu. Baru setelah itu baru di daerah Tanjung Duren banyak. Tapi kita salah satu pionir warnet. Jadi kita warnet ketiga. Warnet itu besar gitu berarti Jadi warnet pertama kan Landak ya di Pluit. Di Pluit. Ada lagi warnet Boom di Gajah Mada, kita warnet ketiga. Oke. Jadi kita sempat juga waktu itu bawa, zaman dulu nggak ada namanya e-sport itu. Jadi namanya kita sempat 2004 tuh bawa tim kita Ragnarok ke lomba internasional di Korea Selatan. Ragnarok Kita di Korea kirim Selatan. tim kita Counter Strike itu ke San Francisco. Salah satunya Sami Simorangkir tim kita juga. Oke, Jadi Sami itu ya. 2004. Respati. Ya. Di zaman belum ada e-sport. Kalau sekarang kerennya e-sport gitu. Iya. Kalau zaman masih itu. Jadi 2000 habis warnet 2006 tutup, saya sempat bantuin orang tua 8 bulan tapi stres karena bidang saya bukan di profesional ya. Bapak saya kebetulan di hukum, notaris, jadi saya bantuin, saya sekolah lagi tapi stres. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mulai usaha sendiri di 2008. Tapi 2008. pertama kali kerjaan saya itu penunjukan langsung di pemerintah itu di Kominfo 2007. Itu tender kok, Bas? Enggak, waktu itu PL 2007. Oh, PL, Baru oke. tendernya itu 2008 Februari kita menang tender di Bappenas. 280 juta. 280 juta era 2008 itu. Iya. Jadi mulai dari karyawan cuma dua-duanya masih ada sama saya sekarang. Satunya kepala cabang di Jawa Barat. Oke. Jadi 2 karyawan saat ini kita kurang lebih punya 600. 600 karyawan saat ini. Kita punya partner di 27 provinsi. Oke. Omset kita tertinggi itu di 2019 1,9 triliun. Luar biasa, 1,9 Nah, kita fokusnya cuma di triliun. IT. Baru terakhir pandemi kenal Mas Ari, kita mulai main kuliner. Kita punya Raja C, terus kita punya Raja Rosso. Pokoknya semua raja-raja. Terakhir kita juga buka travel, Raja Travel. Kita berpartner semua ya, kolaborasi. Nggak ada yang punya saya sendiri. Kalau yang terakhir, kalau yang IT memang kita sendiri gitu. Termasuk bikin media ya, Cabas ya. Media enggak, YouTube aja. YouTube ya, YouTube Raja channel ya. Entertainment. Pokoknya pakai raja-raja semua. Raja. Terus yang terakhir kita bikin partneran sama teman juga di HIPMI sama Casey sama satu Wika, kita bikin Cik-Acik. Ini dalam 3 bulan ini kita udah punya 31 outlet. Ini semuanya berkaitan dengan raja. Ada makna khusus nggak sih? Enggak, kalau Cabas? itu menurut saya masalah branding. Jadi kalau saya bikin misalnya nama pertama kali Raja IT, kan saya branding keluar biaya marketing dong. Oke. Ya kan kalau saya misalnya buka lagi Raja X, ya orang minimal saya nggak perlu lagi branding keluarin modal dari awal gitu. Minimal orang ngikut. Turunan dari rajanya itu doang. strategi saya sih, kayak misalnya MNC. Saya belajar juga MNC, pasti MNC TV, MNC apa. Supaya kita waktu keluarin brand baru, saya nggak keluar dana lebih karena udah ngikut dengan branding sebelumnya. Oke, Untuk luar biasa. menghemat biaya gitu. Ya, luar biasa. Di brand-brand selanjutnya juga yang Raja. terbold di pikiran tetap raja itu ya. Kita juga rencana mau bikin e-sport karena pengalaman di 2004 kita bikin Raja e-sport. Oke, Tapi raja. masih belum. Wah, menarik sekali nih, baru pembukaan aja udah menarik sekali dari ketiga narasumber kita ya. Oke, mungkin segitu dulu sahabat, kita tahan, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Baik, lagi ke Mas Isa. Mungkin udah bisa ditayangin video profilingnya Mas Isa. Siap, mungkin kita saksikan dulu. She like that freaky stuff, 2 in the O and 1 in the I. That kinky stuff, you nasty, but I like your type and like T-Ass, whatever you like. Bring your girls, it's whatever tonight. Your man just left, I'm the plumber tonight. I check your pipe, oh you the healthy type. Well here goes some egg whites. Now give me that sweet, that nasty, that good stuff. Let me tell you what we gon' do. 2 plus 2, I'm gon' undress you. Then we gonna go 3 and 3, you gon' undress me. Then we gonna go 4 and 4, we gon' freak some more. But first, 1, 2, 3.
Ya itu tadi video dari Mas Isa, tepuk tangan. Mas Isa juga sebagai ketua TDA Bekasi ya, tangan di atas ya komunitas itu ya. TDA Bekasi, ketua TDA Bekasi, anggotanya 1.452 pengusaha di Bekasi. Dan juga ketua Apkulindo Jawa Barat. Kalau Jawa Barat itu sekitar ada 800 pengusaha kuliner. Dia lebih ke brand-brand besar gitu. Tapi kalau TDA dia orang-orang yang masih baru masih merintis seperti itu. Oke. Nah ini untuk Mas Isa sendiri nih, tadi mungkin kita perkenalannya udah di awal, udah dilanjutin dengan video yang seberapa besar powernya Bakso Rusuk Jos, udah datangin para artis dan lain-lain. Untuk Mas Isa sendiri nih emang ada tema khusus nih, agenda kita hari ini kan From Nihil to Real Deal ya. Untuk Mas Isa sendiri boleh share gak nih Mas, kira-kira gimana sih cara membangun perencanaan usaha dan manajemen finansial yang benar diikuti dengan marketing yang baik? Oke, berarti langsung materi ya. Langsung materi. Saya slide-nya. Oh ada slide? Sebenarnya kalau saya secara pribadi untuk finansial saya nggak terlalu jago. Saya selalu begini, kalau kamu mau mengatakan bahwa finansialnya bagus, artinya gini, kalau finansialnya bagus itu kita menghargai kopi Starbucks. Kalau misalnya dia bilang mahal, berarti kantongnya belum cukup. Oke. Kalau kita misalnya menghargai Ferrari itu mahal, berarti kan memang kita belum sampai ke situ. Di level Kelas itu kita gitu masih ya. di Avanza misalnya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya finansial kita bisa dinilai bagus, maka banyakin pemasukannya. Banyakin inputnya. Jadiin kita kaya sehingga kita kalau mau beli, mau jajan, mau beramal nggak usah mikir-mikir lagi. Seperti itu. Sambil nunggu slide-nya. Ya aman Mas. Berarti level finansial stabil itu ketika sesuatu yang dilihat ada di level situ. Misalnya kayak kita ngopi di Starbucks dan Starbucks itu tidak termasuk konsumtif yang mahal, berarti emang Starbucks itu adalah level kita untuk kita nikmati kopi, begitu ya Mas ya, kurang lebih ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya ganti temanya bisnis cuan dengan marketing yang handal. Bisnis cuan dengan marketing yang handal. Karena memang bisnis bakso itu ya, kalau misalnya kita tidak di-maintain dengan baik, ya. Keuangannya, laporan keuangan, terus kemudian marketingnya, operasional itu nggak akan bisa tersebar ke seluruh Indonesia dan omsetnya juga nggak akan bisa wow gitu. Jadi dia akan seperti pedagang yang hari ini proses, besok jual dan nikmatin hanya untuk bertahan hidup. Gitu. Nah, teman-teman itu tidak boleh dalam berbisnis itu hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk masa depan. Oke, ini tadi kan kita ngomongin omset yang wow nih. Ini supaya teman-teman semangat juga, walaupun mungkin bakso kita udah dengar dari kita lahir lah ya. Kira-kira untuk sampai saat ini udah bisa achieve berapa nih Mas? Kemarin terakhir mungkin di hajar pandemik tuh ya, semua F&B berasa banget itu. Ya, jadi sebenarnya saya pengen buka-bukaan, cuman saya diingetin, tolong jangan ngomong masalah nil angka. Oke. Mungkin bisa single digit, double digit, triple digit, enggak juga? Iya. Sekarang zamannya lagi nggak boleh begitu kan. Oke. Ini presentasinya? Bukan ya? Belum. Oke. Mungkin pertanyaan saya ada lagi nih Mas. Kalau dari Bakso Rusuk Jos sendiri, unique selling point-nya, saya ngeliat tadi baksonya gede-gede itu Mas. Mungkin apa yang mau disampaikan ke customer? Kopi tidak harus hitam dan ngopi tidak harus minum kopi. Bakso tidak harus bulat dan makan bakso tidak harus di mangkok. Jadi kalau misalnya kita luar ngajak, ya biasa. kita ngopi yuk, gitu kan. Itu biasanya yang datang dia nggak minum kopi rata-rata mereka minum yang anak milenial tuh pasti yang bercampur dengan susu gitu. Jadi jangan orientasi kita bisnisnya di situ gitu. Tapi harus cari penambahan di bentuk yang lain. Kita harus bisa ngejual produk barang kita kalau misalnya dine in itu bisa ngelewatin
3 sampai 4 kilometer. Bahkan 10 sampai 15 kilometer jaraknya supaya apa? Marketnya lebih luas, omsetnya lebih banyak. Yaitu dengan apa? Dengan value. Masukkan value pada bisnis kita, insya Allah orang mau berkorban untuk datang. Seperti itu. Karena kalau misal tanpa value, dia hanya akan datang 3 kilometer maksimal. Seperti itu. Oke, dari bakso rusuk Jo sendiri, sekarang cabangnya udah banyak banget nih Mas. Cara kontrol banyak cabang itu gimana sih Mas? Mungkin kan bakso, saya ngeliat tadi videonya termasuk fresh produk ya, yang daily di bahan bakunya di restock terus seperti itu ya. Cara kontrol bisnisnya kayak gimana nih Mas? Biar mungkin teman-teman bisa belajar juga. Ya, jadi teman-teman sebelum bisnis diduplikasi, pastikan memang bisnis itu berjalan dulu dengan baik. Jadi bisnis itu satu, marketing. Fungsinya adalah menarik orang untuk datang, bikin orang untuk beli, bikin orang tahu. Lalu kemudian yang bikin orang balik lagi adalah satu, produk, harus enak, ya, ngangenin. Yang kedua adalah pelayanan operasional, gitu. Kalau misalnya pelayanan operasional baik, insya Allah dia akan konsumen balik lagi, seperti itu. Dan maintainnya seperti apa? Kita harus bisa punya menduplikasikan diri kita supaya kita punya anak buah yang bisa ngatur di lapangan, seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, ekspansi sampai belasan titik itu kan nggak sesimpel nunggu cuannya numpuk terus kita buka satu titik baru, mungkin ada cara-cara yang harus disampaikan mungkin Mas untuk manajemen finansial akhirnya bisa punya toko sebanyak belasan titik. Jadi sebelum kita kalau pengen buka cabang itu sebenarnya satu modal sendiri atau modal investor. Ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau modal investor itu harus punya kepercayaan. Minimal tuh 2 tahun usaha kita sudah berjalan. Minimal 2 tahun. Baru kita dapat SPW, surat tanda pewaralaba. Dan dia harus dibuktikan itu 2 tahun kita profit. Baru kita bisa di-franchise-kan. Okay. Kalau misal ketika sudah franchise, berarti manajemennya harus kontrolnya yang kuat. Jadi jangan sampai hit and run. Tahun ini misalnya ditanya, cabangmu berapa? 100. Bulan depan 100. Tiap hari dia buka cabang. Cuman di belakang dia akan tutup. Jadi yang di belakang ini buka, yang di depan buka, yang di belakang tutup. Buka tutup. Tambal sulam terus gitu Mas ya? Iya. Memang tiap bulan dia buka cabang. Cuman masalahnya yang di belakang dia tutup terus. Kenapa? Karena biasanya satu, manajemen yang nggak bagus, yang kedua produknya tidak menjual. Ini yang harus kemudian teman-teman kuasain. Kalau untuk mau buka cabang sebanyak-banyaknya sebenarnya gampang. Yang penting dia punya value, dia bisa marketingin. Investor tuh banyak banget yang mau invest di kita, di bisnis teman-teman. Oke, nah ini udah mulai bisa di show nih slide show-nya dari Mas Isa, mungkin bisa dijelasin Mas, bisnis cuan dengan marketing handal. Oke, next. Ya. Tahun 2019 ini kita bikin rekor muri bakso gepeng terbesar se-Indonesia, dan rekor muri dapat itu lebarnya 3 meter, ngerebusnya 4 hari. Beratnya Rebusnya 1,2 4 hari. Seberatnya 1,2 ton, itu dibagikan 15.000 orang. Itu habis sekitar 280 sampai dengan 300 juta lah. Demi sebuah kertas. Ini soundnya enggak deh? Nah, ini cabang pertama kali di Bekasi tahun 2015 itu kan kita bangun, dan alhamdulillah sekarang sudah ada di Surabaya, Sumatera ada 4, sudah masuk BBC dan CNN untuk disiarkan di Inggris waktu itu. Jadi mungkin ada soundnya, soalnya nih kayaknya ada voice overnya nih. Jadi mesti dipahamin teman-teman kalau mau usaha ya, terutama yang dine-in restoran. Jadi ada perbedaan orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu sebelum makan berdoa, orang sekarang sebelum makan foto. Konten dia sebelum makan nih. Ada 2 yang difoto, satu produk, yang kedua tempat. Kalau kita punya banyak duit,
tempat-tempatnya bagusin, sehingga yang Instagramable, sehingga dia akan pamer. Dengan begitu dia akan di-share. Yang pertama. Yang kedua, produk. Kalau misalnya kita dana terbatas, sudah kreasiin produknya. Biasanya kalau misalnya yang kita pelajari di media sosial, yang paling banyak, kalau target market saya dari 18 tahun sampai dengan 34 tahun. Mereka sukanya itu satu, cabai-cabean. Yang kedua, mereka suka yang ekstrim, yang ada atraksi apinya. Terus kemudian yang bentuknya absurd, seperti itu. Itu yang meler dan yang mulur. Meler itu seperti keju mozzarella. Yang meler itu ada sausnya, begitu dipotong sausnya keluar, dan yang mulur itu ada keju mozzarella. Ini paling laku. Pakai aja strategi ini, insya Allah dia bakal banyak orang yang beli, seperti itu. Karena yang bikin orang penasaran itu yang bisa menarik orang untuk datang, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kalau either ada dua ya, either tempatnya itu menarik atau memang produknya itu unik, karena budaya orang untuk makan sekarang shifting, yang tadinya sebelum makan dia berdoa, sekarang dia sebelum makan dia ngonten gitu ya. Mungkin ada lagi strategi lain Mas yang mungkin mau disampaikan sebelum kita geser ke narasumber selanjutnya? Jadi gini, slide aja videonya, skip. Jadi gini, buat teman-teman, bos, saya produk ini sudah diliput oleh seluruh media televisi dan juga influencer, youtuber, artis. Kita harus punya mindset seperti ini. Barang siapa yang rame di media sosial, insya Allah bakal rame di dunia nyata. Barang siapa yang rame di dunia maya, bakal rame di dunia nyata. Percaya deh. Jadi kalau misalnya teman-teman bisnisnya mau rame, viralin aja dulu. Nah, untuk dapat viral itu tadi ada step-stepnya. Salah satunya adalah dengan produk seperti itu, yang harus yang ekstrim tadi. Sehingga orang akan penasaran untuk datang seperti itu. Itu marketing. Nah, tapi kalau misalnya untuk orang balik lagi tadi dua, satu adalah pelayanan, yang kedua adalah produk, harusnya enak. Next. Nah, di saat pandemi kemarin, orang-orang ini pada tutup. Ya. Pada tutup tuh. Alhamdulillah 9 cabang kita buka di saat pandemi. 9 cabang nambah saat pandemi. Kenapa kita buka di saat pandemi? Karena satu, ketika pandemi banyak restoran pada tutup, tempat bagus, titik-titik lokasi bagus, itu banyak yang di over kontrak dan itu harganya murah, kita ambil di situ. Gitu. Yang berikutnya adalah ketika PPKM turun, ketika pandemi turun ekonomi 40%, artinya ada 60% orang yang tidak kena dampak. Nah, kita main di situ. Jangan sampai berserah diri kepada yang 40% tadi. Kita tutup, bisa ikut tutup juga. Jadi market kita itu harusnya yang di 60. Yang memenangkan 60% adalah orang-orang yang punya kreatif. Yang punya inovasi, yang kreatif. Yang bisa ngalahin kompetitor-kompetitor lainnya. Seperti itu. Sehingga eksis. Nah, salah satunya eksis di kita saat pandemi kemarin adalah karena kolaborasi tadi. Kolaborasi dengan Magdalena, jadi justru kita itu waktu kemarin ditutup oleh Satpol PP gitu kan, bukan ownernya yang ditutup, bukan ownernya yang nutup restorannya gitu kan, tapi ditutup karena Satpol PP gitu, karena kita buka rame gitu kan, terjadi kerumunan disuruh bubar seperti itu. Oke, luar biasa itu tadi dari Mas Isa Juarsa. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Kita lanjut ke narasumber kita kedua ya Mas Isa. Mas Hari nih, mungkin ada yang mau disampaikan lewat video mungkin Mas? Boleh? Nanti sambil dijelasin aja Mas, pas videonya mulai. Tapi luar biasa ya, biasanya kan kalau kita berbicara mengenai ide itu kan gak semua bisa dieksekusi ya. Betul. Karena ide itu murah, eksekusinya yang mahal, tapi luar biasa Mas ini Mas bisa Isa eksekusi luar itu dengan biasa. baik. Nah. Jadi inilah salah satu bentuk UMKM yang sudah bisa men-scale up dirinya sendiri. Yang tadinya kita hampir sama Mas, saya juga dulu orang otomotif. Saya keluar tahun 2017, kemudian memutuskan untuk jadi entrepreneur itu di tahun 2017 akhir. Dan sama, perjuangannya sama, from zero to hero juga. Dari nol sampai bisa buka cabang ratusan, sama kayak dia, persis banget. Baik, mungkin saya nggak akan cerita tentang perjalanan F&B-nya, tapi hari ini mungkin saya akan berbagi
pada teman-teman bahwa UMKM itu bisa kita scale up. Seperti founder Bakso Jos, caranya gimana? Mungkin bisa di-share dulu videonya. Tahu sekilas tentang apa sih GK Hebat itu dan bagaimana cara kerja GK Hebat untuk UMKM. Atau langsung ke materi aja deh kalau misalnya videonya nggak bisa. Kenapa? Videonya yang durasi 2 menit, yang Kompas TV. Yang Kompas TV. Nah, jadi teman-teman di rumah dan teman-teman di sini, GK Hebat itu sekali lagi saya bilang adalah pendampingan. Jadi kita mendampingi UMKM yang tadinya tidak mengerti mengenai tadi yang dibilang manajemen operasional, kemudian kan ada marketing strategi, ada sales strategi, kemudian juga ada mengenai supply chain management dan lain-lain, itu semua kita dampingi. Jadi di dalam GK Hebat itu ada mentor-mentor yang nantinya akan memberikan coaching kepada teman-teman UMKM itu weekly. Jadi ketika terpilih nih masuk ke dalam inkubasinya kita akan memberikan pendampingan, pembelajaran yang dibilang sama Mas tadi, bahwa sebuah bisnis itu tidak akan berjalan dengan baik ke kita melihat meja ini kakinya ada 4. Jadi kalau kita lihat ini operational, ada marketingnya, ada logistiknya, kemudian satu lagi ada berbicara tentang salesnya. Kalau salah satu kakinya hilang, artinya kan mejanya akan jatuh. Jadi itu adalah pondasi. Jadi kalau bisnis itu mau itu UMKM yang skalanya downstream, midstream, ataupun nanti arahnya ke upstream, itu harus punya pondasi itu. Kenapa? Karena marketing itu adalah think to the market. Bagaimana cara kita memperkenalkan produk, betul tadi yang dibilang. Nah, ketika produk itu berhasil diperkenalkan dan ternyata produk itu enak, akan terjadi namanya recall atau repeat order. Nah, repeat order terjadi ketika produk itu enak. Jadi sebenarnya strategi viral itu benar sekali, setuju. Ketika kita mau burning atau spending di awal. Nah, ini videonya. Ini kita lihat, ini salah satu video aktivitas GK Hebat di mana kita memberdayakan UMKM untuk naik kelas. Jadi di masa pandemi ini kita melihat bahwa UMKM ini mengalami dampak, Mas Kobas dan Mas Panji. Nah, tugas kita adalah gimana caranya mereka bisa sustain. Makanya kita membantu mereka dari sisi pembelajaran, edukasi. Edukasi, engagement, empower. Jadi kita edukasi dulu, setelah itu kita bangun hubungan dengan mereka, terakhir kita berdayakan mereka untuk bisa jual produknya. Makanya kita buat program namanya Rumah Indonesia Hebat. Nah, Rumah Indonesia Hebat ini kita launch harusnya setiap tahun, di mana kita mengundang UMKM yang sudah terpilih, mereka akan expose di sana, mereka akan bertanding di sana, mereka akan unjuk gigi di sana, kemudian akan langsung dijuriin di sana, ada panel discussion juga di sana, dan kita undang juga teman-teman yang sudah sukses seperti kemarin itu ada Doni Sorseli, kemudian juga ada beberapa entrepreneur lainnya yang untuk sharing kepada teman-teman UMKM bahwa bisnis itu harusnya seperti ini, mulainya dari sini, bukan cuma sekedar punya modal, kemudian gambling, rugi. Tapi semuanya based on system, trust me. Bisnis itu seperti hidup, kayak kita bangun tidur, kemudian kita kerja, tidur lagi. Jadi ketika kita yakin bahwa kita sudah punya sistem yang bagus, bahwa menurutku pertama adalah yang harus dipelajari itu adalah industri overview-nya. Harus tahu market size-nya seperti apa bisnis itu. Kalian harus tahu kalian masuk ke red ocean or blue ocean. Masuknya ke bisnis yang mana? Kalian pilihnya red ocean, banyak pesaing, tapi market share-nya besar, atau blue ocean seperti yang dilakukan Masnya. Dia bikin bakso yang berbeda, punya unique selling point, punya value, punya nilai. Dia punya sesuatu yang berbeda sehingga orang mau mencoba. Itu dia masuk ke ranah yang sana. Kalau dia masuk ke red ocean, mungkin dia akan bikin bakso Malang. Ya kan? Bakso Solo yang sudah banyak. Tapi dia berusaha keluar dari conversionnya dia dengan sekali lagi the power of marketing, word of mouth strategy. Ketika dia berhasil membuat sebuah yang viral, kemudian masuk ke Muri, itu kan jadi word of mouth strategi. Orang mencoba, Mas Panji. Ya. Ketika orang mau mencoba dan itu enak, Mas, dia akan repeat. Dan dia nggak perlu spending lagi, karena dia spendingnya di awal. Nah, strategi yang dipakai oleh Mas ini adalah strategi startup sebenarnya. Kita lihat startup itu, ketika mendapatkan funding atau pendanaan, dia akan habiskan 70% pendanaan itu untuk marketing Om Kobas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik awareness, interest. Numbersnya 70% itu ya Mas ya? 70%. 70% dari total fund yang diterima. Yes, betul. Wow. Kalau kalian lihat Kopi Kenangan, itu dibuka cabang terus tuh. Kenapa? Mereka nggak ditarget untuk
cuan, tapi ditarget habiskan uang yang saya kasih. Oke. Ya, tujuannya itu. Nah mungkin bisa di-share dulu materinya. Jadi kopi kenangan, kemudian kalian mungkin pernah lihat Fore, kemudian juga Mangkokku, itu bisnis-bisnis startup yang dapat pendanaan puluhan miliar. Pertanyaannya, kok bisa sih dikasih puluhan miliar, apa yang dijual? Kok belum untung udah dikasih? Itu yang disebut dengan valuation, nilai perusahaan. Jadi ketika Masnya sudah punya 19 cabang, dengan omset misalnya rata-rata per cabang satu hari 30 juta, ya kan, satu hari satu cabang 900 juta, berarti kalau kita kali 30 cabang, berarti kan dia bisa dapat 24 M ya sebulan ya. Kalau ditanya, berani nggak saya invest 240 miliar? Berani. Kenapa? Kalau kita hitung valuation dia 10 tahun ke depan, angka itu hanya break even point dalam waktu 5 tahun. Nah itu yang disebut dengan forecast valuation, present value, perhitungan nilai perusahaan. Nah ini hebat, jadi Small Medium Enterprise Accelerator. Jadi kita membuka peluang untuk siapapun. Teman-teman mau itu masih kuliah, mau itu nggak lulus sekolah, tapi punya bisnis yang bagus, itu kita buka peluang untuk kolaborasi. Karena kita yakin dengan kita berkolaborasi, kata kunci adalah kolaborasi, itu akan menghasilkan satu momentum, dan momentum itu tidak akan terulang 2 kali, sehingga momentum itulah nanti yang akan membuat produk kita itu hype, seperti bakso Jos. Saya melihat bakso Jos ini bentar lagi masuk ke tahap habit. Jadi bisnis makanan itu ada have, lifestyle, habit. Habit itu lebih dari 15 tahun, Mas sudah berapa tahun? Oke, 7 tahun lagi dia akan jadi habit. Ketika orang memutuskan makan ayam goreng, pasti ke KFC. KFC itu udah habit bisnis. Ketika orang memutuskan untuk makan bakso nanti, itu harusnya memilihnya bakso Jos. Itu ke habit. Sekarang dia masuknya ke lifestyle, gaya hidup. Hype-nya udah lewat, tapi masuk ke ranah lifestyle-nya dia. Orang melihat bisnis dia sebagai lifestyle. Saya nggak keren kalau nggak makan baksonya dia, karena baksonya dia sudah viral dan udah nemuin di mana-mana. Next, terus. Nah, jadi ada 3 masalah UMKM teman-teman. Yang pertama itu UMKM kita ini bisa dibilang itu masih konvensional bisnis model. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, kalau kita ketemu sama tukang gado-gado, tahu isi pinggir jalan, kemudian gorengan, kita tanya, Pak, mau nggak Pak cabangnya saya perbanyak? Enggak ah, kalau saya perbanyak nanti nggak hoki. Saya hokinya di sini. Nah itu udah konvensional banget otaknya. Mau nggak saya daftarin agregator Pak? Agregator apa itu agregator? Agregator nggak tahu. GrabFood Pak, Shopee Food Pak, GoFood Pak. Wah, ada potongan nggak? Ada Pak, tapi di upping. Oh saya nggak mau kalau ada potongan, padahal itu di upping dari price-nya dia. Itu konvensional. Bapak mau nggak? Ini gado-gadonya kita bikin frozen. Oh jangan, kalau dibikin frozen resep orang tua saya hilang. Konvensional. Jadi ini yang harus dirubah. UMKM kita ini harus open minded, bahwa ketika dia mau scale up bisnisnya, dia harus open minded. Kita harus rubah ini arahnya ke modernisasi. Itu pertama. Yang kedua, pemahaman terhadap produk, yang tadi saya bilang ada frozen food, kemudian ada ready to eat, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah susahnya mereka untuk mencari strategic partner. Mungkin kalau Masnya tadi udah gampang karena udah terkenal, bisa ajak Magdalena, ajak Deddy Corbuzier. Tapi teman-teman UMKM di luar sana, ada 63 juta UMKM, itu hanya 7% yang paham teknologi. Mereka itu pun yang 7% itu mengerti mendaftarkan produknya misalnya di Tokopedia, Shopee Mall, tapi nggak mengerti cara memasarkannya. Nah itulah hebat hadir di sini. We believe that collaboration is the key to solve this problem. Jadi kita yakin ketika kita berkolaborasi sama mereka, UMKM, adik-adik di sini atau adik-adik di rumah, kita yakin kita bisa membantu untuk meningkatkan UMKM ini naik kelas. Next, saya cepat aja, kasihan Om Kobas sudah nunggu. Jadi visinya adalah kita mau digitalisasiin sebenarnya. Jadi UMKM ini adalah usaha mikro kecil menengah yang nantinya kita akan naikin kelas. Nah caranya gimana? Next, mungkin bisa lihat lagi slide berikutnya. Nah kita buatlah yang namanya Rumah Indonesia Hebat. Ini setiap tahun ada. Mungkin tahun 2020 itu di The Breeze, kemudian Tangerang, 2021 itu online, 2022 kemudian akhir tahun kita bikin offline lagi. Jadi buat teman-teman yang punya UMKM monggo daftar, silakan. Free kok, nggak dikenain biaya. Tapi kalau kalian nanti beruntung, ya produk kalian akan diekspos di expo-nya kita, dan nanti akan langsung ada penjurian langsung dari teman-teman venture capital.
yang nantinya akan memberikan pendanaan langsung. Tadi saya ngobrol sama Mas Arif ya, bahwa di HIPMI ini ada program UMKM. Bisa Mas dikolaborasikan, karena saya sendiri juga itu benar-benar punya sense belonging sendiri terhadap UMKM. Saya yakin bahwa ketika kita kolaborasi, kita pilih UMKM yang bagus, kita bisa tumbuhkan dan kita bisa goodwill sama mereka. Kita bisa win-win solution sama mereka. Nah next terus, Rumah Indonesia Hebat ini kita kurasi UMKM yang tadinya mungkin belum punya cabang yang banyak, kemudian kita bantu mereka untuk membuat sebuah proposal bisnis yang bagus. Setelah itu nanti kita akan ajak mereka untuk present langsung ke depan venture capitalnya, ataupun dari Hebatnya langsung nanti akan jadi lead investornya. Atau Hebat juga bisa memberikan pendampingan ketika bisnisnya sesuai dengan visi misi kita. Nah ini Hebat Urban Community yang saya bilang kita buat setiap tahun, dan kemarin juga sudah diresmikan oleh Pak Jokowi. Dan memang kita berharap banyak instansi-instansi dan elemen-elemen yang bisa mendukung UMKM ini untuk tumbuh naik kelas. Karena gini loh, UMKM ini backbone, dari GDP aja 60% dan penyerapan tenaga kerja itu 97%. Dan mungkin kalau kita lihat Mas Kobas dan Mas Isa ini punya karyawan udah ribuan. Artinya apa? 2 orang yang di samping saya ini udah berkontribusi untuk membuka lapangan pekerjaan. Pertanyaannya adalah ketika semua orang yang ada di sini, 30, 50, 100 orang, itu masing-masing memiliki bisnis, kemudian mempekerjakan 100 orang, itu sudah membantu berapa banyak orang. Itulah kenapa saya sangat semangat sekali untuk membantu UMKM Pak. Syukur-syukur nanti bisa ada di pemerintahan juga untuk bantu UMKM. Luar biasa. Jadi saya kalau ketemu Pak Teten ya, Pak Teten Mas Duki, Menteri UMKM, saya bilang, Pak, ini kalau kita nggak segera bekerja sama dengan elemen mahasiswa, orang kreatif untuk membantu UMKM, ini telat loh. UMKM yang ada di luar negeri, itu kalau dibandingkan dengan UMKM kita itu jauh sekali. Mereka itu semuanya udah cashless Pak. Semuanya udah cashless. Bahkan sudah punya aplikasi sendiri. Jadi kayak bakso Jos yang di sana itu udah ada aplikasinya. Pesennya nggak lewat Gojek Grab lagi, langsung ke aplikasi. Dan nggak ada potongan tuh masuk semua. Nggak tuh ada. ke... Sama kayak Kopi Kenangan sekarang itu udah punya aplikasi sendiri. Dia nggak ada potongan lagi. Jadi pesennya lewat aplikasi. Next terus. Nah ini selain kita juga buat Rumah Indonesia Hebat, kita juga buat kampus roadmap, kita keliling. Jadi adik-adik di sini yang kampusnya mau dikunjungi sama Hebat, langsung aja, mungkin situ ada asisten saya, Mas Acing kasih tahu kampusnya apa. Nanti kita coba atur waktu untuk kita roadshow ke sana, memberikan pendampingan materi, ataukah itu nanti kita lakukan pitching untuk bisnis teman-teman. Karena kita punya mimpi bukan cuma sekedar konsep. Balik lagi saya bilang seperti ini, saya di marketing udah 8 tahun. Ide itu murah, eksekusi ini kalau nggak bagus, itu sia-sia, 0. Jadi ketika sudah punya mimpi yang bagus, UMKM nanti ke digital, ya harus dilakukan dan kerja keras. Caranya gimana? Harus banyak ke pasar, market. Nah marketnya siapa? Mahasiswa. Marketnya siapa? UMKM, UKM. Marketnya siapa? Mungkin juga marketnya nanti bisa sampai ke diaspora yang di luar sana. Saya juga punya plan untuk teman-teman diaspora yang di luar negeri itu bisa jadi orang yang mempromosikan produk UMKM kita. Karena kenapa? Ya, kalau kita nggak bergandengan tangan, ya kita nggak kolaborasi, ya kita nggak bisa bantu. Nggak ada yang tahu nanti Bakso Jos bisa go internasional kan? Bisa buka 10 negara misalnya kayak gitu. Kenapa kata kuncinya? Networking, kolaborasi. Hari ini kita ketemu, kita kolaborasi, kita berbagi jaringan, dan itu bisa berhasil. Yang saya bilang tadi, edukasi, engagement, empower gitu loh ya kan. Jadi sesama kita ini edukasi, kita jalin hubungan, terus kita berdayakan jaringan kita. Next. Nah ini sedikit lagi, ini salah satu brand yang pertama kali diakselerasi oleh PT Hebat, namanya Sang Pisang, salah satu brand saya juga Om Kobas. Saat ini Sang Pisang merupakan member dari 2019, sudah ada di 2 negara, Malaysia dan Indonesia. Yang tadinya dia cuma punya 1 cabang di Makassar, kebetulan saya orang Makassar, saya bawa ke Jakarta, kemudian sekarang sudah punya 67 cabang di Indonesia dan 10 cabang di Malaysia. Ya kurang lebih sudah membantu 530 orang karyawan. Luar biasa. Kemudian next lagi ada Ternak Kopi. Ternak Kopi itu ada 33 cabang.
pandemi ini tutup 10 cabang karena di mall, sisa 23 cabang, dan sekarang bisnisnya kolaborasi dengan Kopi Kenangan, Access One, dan Live Juice. Dan ya karena ini sistemnya banyaknya Cloud Kitchen, jadi kita sekarang shifting nih, pivot bisnis yang tadinya di mall kita pindahin ke Cloud Kitchen, karyawannya yang tadinya 300 sekarang 171 orang. Next, ini juga salah satu yang kita bina namanya Yang Ayam ini member di Hebat dari tahun 2019, lokasi Jakarta, sekarang sudah punya kurang lebih 12 cabang, dan sekarang lagi pengembangan untuk frozen. Mungkin kalau kalian makan ayam di Alfamart itu, ini tuh ayam sebenarnya. Jadi frozen ya, ini yang saya bilang. Kalau pandemi tadi Mas bilang kita nggak bisa berpikir kreatif dan inovatif, kita nggak akan bisa baca peluang. Ketika pandemi kan semua sepi ya, akhirnya kita bikin frozen, kita coba jual ke Alfa, ke modern market, kemudian modern trade, dan lain-lain kita jual. Kemudian, nah ini satu lagi, ada Enigma Bootcamp, bisa next. Nah ini salah satu bisnis IT. Jadi ini member dari 2019 buat teman-teman mahasiswa yang punya kemampuan di IT. Nah kenapa ada IT, ada digital? Karena kita pengennya nanti ke digitalisasi. Jadi adik-adik yang punya kemampuan di digitalisasi, IT, bisa bikin aplikasi, software, dan lain-lain, kalian daftar aja ke Enigma Bootcamp. Karena di Enigma ini nanti kalian akan didampingi secara free, dapat gaji pula. Karantina dapat gaji, ketika udah siap kita salurkan ke perusahaan-perusahaan partner kita kayak di Astra, Sinarmas, Mandiri, dan lain-lain. Ini udah jalan dari 2019 dan sudah memberdayakan, kalau ini data lama 56 lulusan, sekarang itu mungkin udah 300 lulusan, dengan yang diinkubasi sekarang sekitar 500 orang. Next, terus. Nah ini juga merupakan, mungkin pernah dengar ya, Roti Indonesia 1, yang dimana waktu itu Mas Kaisang viral di billboard pengen mencalonkan diri jadi presiden, sebenarnya itu teknik marketing. Jadi RI1 itu adalah Roti Indonesia 1, namanya Let's Toast. Let's Toast itu dulu datang ke Hebat, punya satu cabang, dan setelah mendapatkan pendampingan, mendapatkan pembelajaran tentang venture capital, crowdfunding, kemudian mendapatkan pelajaran tentang manajemen bisnis, kemudian operational, dan lain-lain, akhirnya dia sudah ongoing 20 cabang tahun ini, dan channel distributionnya Jabodetabek, dan kurang lebih kalau nggak salah sekarang karyawannya itu ada sekitar 400 orang. Next. Nah ini juga salah satu membernya GK Hebat, jadi bukan cuma makanan ya, kalau teman-teman mau punya bisnis snack, keripik, itu juga bisa kita bantu. Ini Siap Selalu Mas, perjalanannya dari Solo. Channel distribution sekarang ada di Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Food Hall, dan lain-lain. Kota asal Surakarta, nah ini kalau karyawannya lebih banyak lagi, mungkin udah ribuan. Next terus. Ini juga baru kita funding kemarin, Trix Biskuit. Nah ini juga merupakan salah satu bisnis yang dibina sama GK Hebat, di mana dia target marketnya ekspor dan modern trade. Yang tadinya dia belum mendapatkan strategic partner, kita bukakan jalan. Dan ini adalah salah satu bisnis UMKM yang bermula dari from zero to hero juga. Next, terakhir adalah Sang Rasa, ini baru launching kemarin. Kita coba tes di Medan dan ternyata bagus. Ini jalan cabang keempat di Jakarta, nanti di apartemen Kalibata dan Gading Nias. Dan ini merupakan brand-brand contoh yang sudah kita akselerasi, dan bukan cuma sekedar ngomong, tetapi Hebat akan mewujudkan mimpi kalian untuk menjadi UMKM naik kelas. Terima kasih. Luar biasa, benar-benar sesuai nama PT-nya ya, Hebat, benar-benar hebat nih. Ini banyak banget UMKM yang akhirnya dihebatkan oleh Hebat. Ya, itulah salah satu mimpi kita, bukan cuma sekedar menghebatkan, tapi tadi bisa mendigitalisasikan dan merubah mindset teman-teman UMKM, karena dengan kita bekerja sama, kontribusi kita terhadap negara ini, kita bisa menciptakan Indonesia sebagai negara dengan orang-orang yang kreatif. Luar biasa Mas Hari, tepuk tangan buat Mas Hari. Mungkin ini sebelum saya tanya jawab, ini ada yang mungkin udah pada kenal nih orangnya, Kobas. Mungkin Kobas bisa mulai memberikan wejangannya nih, biasa komendin nih kata-katanya. Ini kali ini Kobas dapat tema memaksimalkan potensi kekuatan dan jaringan digital marketing nih Kobas. Jadi terima kasih nih waktunya Mas Panji, Mas Isa, salam kenal juga nih. Kalau beliau ini udah kenal, kemarin kita sempat kolaborasi Big Root ya. Jadi kalau saya memang
nggak ada presentasi saya, jadi saya akan jelaskan berdasarkan, karena saya belajar digital marketing itu banyak dari anak muda, dan juga saya belajar otodidak, saya belajar dari pengalaman saya. Jadi kemarin saya sempat juga menjadi narasumber di HIMI Academy. Jadi HIMI Academy itu juga sama, fokusnya saya kan belajar di digital marketing. Kenapa digital marketing? Nah, ini yang sama Ini kolaborasinya Mas Arin ya. Ya. Yang nanya nanti dapat hadiah ini nih, produk kolaborasi Kobas sama Mas Ari. Ya, sama termasuk saya juga nanti kasih hadiah buku saya. Saya ada bikin buku 2017 itu yang muda yang kaya sempat bestseller di Gramedia. Oke, nanti dapat buku juga buat yang nanya nih. Harusnya seru nih, banyak kita pertanyaan. nggak ngomong bisnis IT saya, karena kalau bisnis IT itu biasa. Tapi kebetulan saya selama pandemi ini dari 2019 itu dari biasa aja. Maksudnya saya dari bisnis yang sangat konvensional. Jadi zaman 2017-2019 itu hanya main di pengadaan barang pemerintah. Semenjak 2020 pandemik itu, saya mulai belajar apa sih pentingnya sosmed. Gimana sih kok digital marketing itu penting. Dan sampai hari ini saya belajar kurang lebih berapa nih? 2 tahun ya, secara otodidak. Itu saya banyak belajar bahwa memang sangat penting. Jadi kalau zaman dulu sebelum adanya Instagram, sebelum adanya sosmed, itu paling adik-adik kalau mau iklan di mana, di TV, paling di Videotron yang itu notabene mahal. Nah, saat ini kesempatan dengan adanya digital marketing ini semuanya murah. Ya kan, kalian bisa bikin di sosmed. Kalau sekarang, dulu saya sempat memang saya waktu 2020 itu sempat viral juga karena kasih Alphard ke Bilar. Padahal itu strategi marketing juga. Oke. Iya kan? Memang kalau kita pengusaha ngasih Alphard udah pasti semua orang tahu. Dan memang saya sempat terkenal juga karena waktu itu giveaway-nya Mbak Imbong. Nah, dari situ saya belajar, oh sangat penting banget digital marketing. Ya kan, dari kalian bisa bikin satu sosmed yang gratis, tapi kalau kalian kreatif tiba-tiba viral seperti yang dilakukan Mas Isa, biayanya nol. Ya kan? Gak perlu lagi, kalau saya brandingnya awalnya, kalau Mas Isa kan brandingnya dari makanannya. Produk. Kalau saya mulai dari branding diri saya sendiri. Oke. Makanya keluarlah nama Raja IT. Jadi dua hal yang berbeda tapi mirip. Jadi saya ngeviralin diri saya sendiri. Dari saya viral, terbukalah networking ke teman-teman. Saya bisa kenal banyak artis, saya bisa kenal banyak selebgram. Nah, dari situ saya mulai masuk ke digital marketingnya. Jadi saya bikin usaha Raja C, saya berpartner dengan Bilar. Saya bikin Raja Crispy yang akan launching bulan ini dengan sahabatnya Rizky Bilar, Adi Sky. Saya bikin Raja Rosso bebek dengan Haris. Nah, jadi yang tadi saya ingin sampaikan adalah digital marketing kalau Mas Isa kan dari produk, kalau saya dari saya sendiri. Setelah itu berkolaborasi dengan selebgram ataupun artis. Kenapa harus kolaborasi? Karena kalau kita bikin usaha mau cepat, salah satunya adalah berkolaborasi dengan artis. Ini yang saya pelajarin, Mas. Ya kalau Mas Isa kan dari produknya memang viral, dia kreatif, terus dipanggil TV-TV. Kalau saya dengan berkolaborasi dengan artis, otomatis artis itu kan udah terkenal sebelumnya. Mau nggak mau produk saya juga gampang terkenal. Di sosmednya hidup. Contoh paling gampang kemarin saya bikin Raja Travel. Saya mengendorse Rizky Bilar yang jalan-jalan ke Turki. Itu dalam waktu 10 hari Instagram saya itu 80.000, 3 hari langsung centang biru. Dalam 10 hari. 10 hari. Itu yang namanya the power di digital marketing. Dan itu saya ngendos 27 orang, semua karyawannya ke Turki. Dan pasti mereka, Rizky Bilar kan story, Lesti Kejora story. Itu membuat Instagram Raja Travel terkenal. Nah, dengan terkenal, otomatis banyak artis-artis lain lihat dong, apalagi orang awam, ya toh. Terus akhirnya terakhir kita jalani Scarlett. Jadi Scarlett kemarin pakai kita untuk jalan-jalan ke Eropa. Scarlett Whitening ya. Scarlett Whitening. Terus kemarin kita juga ke Turki itu sama Gea yang Indonesian Idol. Jadi Gea. Raja Travel terkenal sebagai travelnya para artis. Oke. Itu the power of digital marketing. Jadi itu hanya singkat, dalam 10 hari 80.000 centang biru. Jadi teman-teman harus memanfaatkan tadi yang dibilang Mas Isa sama Mas Ari. Memang saat ini harus viral dulu. Nggak ada cara lain. Kalau kalian bikin sesuatu yang biasa di Instagram, hanya cuma foto, cuma sesuatu, menurut saya kurang. Karena dengan viral, barulah kepake itu digital marketing. Benar ya Mas ya? Kalau kalian bikin digital marketing yang biasa cuma
gambarnya jelek, terus biasa aja, menurut saya sih kurang. Jadi memang harus kreatif. Oke. Nah, termasuk misalnya contoh kemarin saya bikin, memang di Raja Rosso kan baru ya, baru 3 bulan Mas ya. Kita bikin bubur cuma Rp1, belinya di Tokopedia. Saat ini udah terjual kurang lebih 600. Jadi strategi-strategi marketing yang mungkin agak nyeleneh itu yang kepake. Gitu. Ya contoh kemarin kita Rajasi yang berpartner dengan Bir. Kalau kita buka Rajasi sendiri, ya Kak, berkolaborasi akan lebih capek. Karena Raja C itu kan banyak, udah ada C Sapiku, ya kan, mungkin Mas Ari juga punya ya. Tapi kalau dengan berpartner dengan artis, waktu kemarin kita buka, apalagi waktu itu Leslar lagi bagus-bagusnya, itu boom langsung. Apalagi kemarin sempat viral juga kan, waktu pembukaan outlet pertama kena Satpol PP dan viral itu. Nah, termasuk yang kemarin bukan di Tanjung Duren juga viral karena kerumunan. Tapi itu secara tidak langsung memberikan nilai tambah ke brand kita, Mas Panji. Ya kan? Saat ini kita Raja C udah 39 cabang. 39 cabang Raja C itu ya. Dalam setahun ini ya, setahun. Dalam setahun. Ya, contoh kemarin kita baru bikin yang Cikacik, yang tadi saya bilang, saya bikin Cikacik kemarin itu berjoin, tapi saya kemarin mikir apa yang bikin orang tahu sih. Jadi kemarin kita mengendos Bobon Santoso. Jadi kita bikin satu ini, akhirnya Bobon Santoso bikin masak di YouTube dia, yang nonton di YouTube-nya Bobon Santoso Cikacik itu 1 juta orang. Jadi strategi-strategi itu yang sekarang sangat kepake ya. Dia menurut saya digital marketing ini sangat penting. Kalau kita cuma bikin sesuatu yang nggak bikin brand ini itu terkenal, salah. Ya kan, karena zamannya era sekarang tuh lebih gampang untuk adik-adik sekarang. Kalau dulu saya buka warnet itu harus bikin brosur, saya pergi ke kampus-kampus saya bagiin brosur. Kalau sekarang nggak perlu. Posting aja kalian bikin yang lucu, atau kalian saat ini kayak misalnya Mas Ari atau mungkin Mas Isa ataupun saya yang punya link ke YouTuber. Itu kayak kemarin saya Raja Rosso, saya tinggal bagi ke teman-teman, ya toh. Terus dia otomatis dia storyin tag Raja Rosso, tag Raja saya udah terkenal dong. Jadi simple karena lebih gampang. Terutama teman-teman kalau satu kampus punya teman yang selebgram, nggak usah bayar. Begitu juga yang terakhir saya juga sama Mas. Saya kan kemarin, kalau saya kan dalam skala kecil Mas ya. Kemarin ada teman UMKM itu punya pisang juga. Ya, pisang Caa kan. Terus akhirnya saya kolaborasi, kita berpartner, akhirnya berpartner sama Bilar juga. Kita bikin namanya King Banana Crispy. Kalau kan Raja jadi King. Jadi baru satu outlet di Percetakan Negara. Ya, King Banana. Jadi ya itu yang kita ngomong, kolaborasi sangat penting, bukan saatnya lagi untuk kerja sendiri. Dan saat ini sangat terbuka untuk menjadi terkenal tanpa keluar duit. Menjadi terkenal tanpa keluar duit. Iya. Ya, penting tuh. Yang penting kalian kalau di TikTok, kalau sekarang saya TikTok umur 45 aja masih joget saya. Mau nggak mau harus viral kan? Ya, kemarin saya bikin satu TikTok, memang awalnya saya udah bikin TikTok. Jadi YouTube saya kemarin 1,3 juta Mas. Mas kan saya undang jadi ini, tapi kemarin saya pikir saya udah mulai ngurangin ber-YouTube. Saya ganti nama Raja Entertainment untuk entertainment. Jadi saya bikin lagi. TikTok juga sama, kemarin beberapa ribu. Kemarin saya bikin lagi. Jadi saya bikin yang lagi hit ya. Ini berapa 2 minggu ini udah 10.000. Kemarin saya bikin satu video lumayan FYP. Jadi saya pegang duit, saya bagiin yang bisa ngombalin gue. Ya, FYP berarti lumayan viral kan? Nah, jadi mungkin kita harus kreatif sih. Kalau di digital marketing itu nggak bisa pikir sesuatu yang gampang. Apa sih yang lagi bagus? Apa yang lagi viral? Terus gunakan sosmed yang memang lagi hit, TikTok, YouTube, sama Instagram udah nggak ada lagi. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalau dengan viral nanti jadi kayak Mas Isa, ya kan? Kalau dia makannya viral, orangnya juga sekarang terkenal, ya kan? Ya dong, otomatis tuh kalau dengan kalian terkenal, udah jadi selebgram, kalian banyak kenal artis, banyak kenal selebgram, networking terbuka lagi. Ya, mutualisme itu ya, karyanya terkenal, ownernya terkenal, atau ownernya terkenal, karyanya terkenal gitu. Yes, kalau Mas Isa kan dari barang, dianya terkenal. Kalau saya terkenal, barang saya terkenal. Okay. Tapi ketemunya di tengah tetap. Iya, tetap ya kan? Ujungnya cuan gitu ya kalau ya. Jadi mungkin dari itu saja, mungkin nanti yang pertanyaan teman-teman nanti dikirim buku saya.
Oke, nanti ada yang dapat buku nih kalau mau nanya nanti ya. 3 buku juga nanti saya kan ada bikin kaos juga tuh UMKM Mas. Sepatu juga ada tapi bukan seperti yang ini. Kita bikin namanya Before 5. Before 5. Ya. Iya, kemarin kita sempat collab sama Pepet Sopon, terus collab sama Adi Sky. Saya juga collab sama Hendrik Sinigami yang tato YouTuber. Saya terakhir collab sama Hendrik itu sepatu limited. Terus kemarin kita sempat keliling juga ikut roadshow tapi kemarin balik lagi fokus. Jadi tetap ada tapi nggak difokusin, fokusnya ke IT lagi gitu. Mungkin nanti dari adik-adik aja yang tanya, tapi kurang lebih yang pengalaman saya selama berdigital marketing sangat bermanfaat tanpa keluar duit banyak. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kobas. Ini kita langsung sesi tanya jawab ya. Mungkin kita langsung sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang di auditorium atau secara online yang mungkin mau bertanya. Ya Mas, silakan. Langsung dapat nih produk kolaborasinya Kobas sama Sari. Boleh mic-nya? Ya, pertanyaan kedua. Sebentar. Ya. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya Mas. Nanti dapat hadiah ya ini. Pertanyaannya gimana cara memenangkan supaya dapat viral itu sama untuk konsisten terus memberikan itu di dunia digital. Mungkin bisa dijawab dari Mas Isa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi inovasi atau mati. Hidup tidak cukup untuk beradaptasi, harus ada inovasi, kalau perlu revolusi. Ingat, BBM mati, Fujifilm mati gitu kan. Jadi kalau misalnya bisnis kita mau eksis terus, kita harus ngikutin tren. Atau kalau mungkin kita bisa menciptakan tren. Kayak gitu. Supaya kita menjadi yang terdepan, market leader. Jadi kalau misalnya kita udah jadi market leader, kalau kita udah rame, saya dulu pernah saya ajak tim saya ajak makan. Rame banget tempatnya. Jadi kalau rame banget itu, kalau udah rame banget tuh berarti rame banget. Saya tanya, enak nggak? Enggak. Rasanya mahal. Apa yang bikin rame? Jawabannya adalah ya karena rame. Kalau misalnya sudah rame restoran itu biasanya dia akan menarik keramaian. Contoh, kalau misalnya kita ke Tanah Abang, ada 2 toko, yang satu sepi, yang satu rame. Kita akan pilih yang mana? Yang rame. Kenapa? Karena di otak kita pasti yang akan bilang rame itu enak, yang enak itu pasti rame. Yang rame itu pasti murah, dan yang murah itu pasti rame. Kayak gitu. Dan kita nggak akan coba-coba. Misalnya teman-teman di jalan, di perjalanan mau pulang kampung, mau berhenti di restoran yang rame atau yang sepi? Yang rame.
Pasti yang bilang, oh kalau ramen itu pasti fresh gitu kan, pasti otaknya berpikir seperti itu. Nah, tadi seperti Mas yang bilang, untuk bisa menciptakan itu untuk viral gimana? Tadi misalnya produk kita itu, ya udah cara masarinnya aja yang dibikin kreatif. Bisa dengan storytelling seperti itu. Jadi bawaan kontennya yang harus dimainkan. Nah, kalau kita selalu ada target, 1 minggu itu minimal 5 FYP. Gitu kan. Gimana? Kita lihat explore gitu kan. Jadi kita pelajarin juga. Jadi dagang bakso nggak cuman tahu produk tapi tahu bagaimana cara kita memasarkan. Dan yang paling penting adalah kita harus sadarin produk kita apa. Ya fahamin dulu produk kita apa, lalu kemudian kita sadarin kita mau ngejual ke siapa. Jadi jangan sampai kita jualan daster, nge-ads-nya itu ke bapak-bapak nggak akan beli, gitu kan. Boncos aja yang ada. Jadi memang kalau teman-teman mau buka usaha, pastiin dulu, gue barangnya apa sih, gitu kan. Oke, market gue siapa, kebiasaan dia apa, supaya mau beli, kayak gitu. Nah produknya harus dikasih value, sekali lagi. Berikan value pada produk kita, supaya kita bisa jadi market leader. Ingat, kalau kita sudah jadi market leader, follower tidak akan lebih banyak daripada yang diikutin. Gitu. Jadi kalau kita udah di depan, ada yang ngikutin, itu pasti yang dicari adalah yang original, yang paling pertama dibuat. Seperti itu sih. Cukup menjawab ya Mas. Mungkin ada tambahan dari Mas Ari mungkin? Gimana nih supaya viral nih Mas Ari? Ini menarik, saya langsung kasih tipsnya aja ya. Ya. Jadi kalau saya viral itu, kamu bikin mind map dulu. Mind map itu adalah, pernah dengar 5W1H enggak? Ya, tahu apa produknya, betul yang dibilang tadi. Kemudian produk ini kapan mau dieksekusi? Di media mana mau dieksekusi? Who is the target market? Siapa target marketnya? Jadi kalau punya produk makanan yang secara demografik memang yang makan perempuan, ya udah fokus ke perempuan untuk ads-nya. Kemudian why? Tujuannya apa yang paling penting? Jangan mau bikin FYP tapi nggak tahu tujuannya apa. Kalau tadi Om Kobas FYP adalah personal branding. Kalau Mas Isan FYP-nya adalah product branding. Jadi tentukan dulu. Ketika mappingnya sudah jadi, mind map-nya sudah jadi, kamu harus analisa lagi dari konten kreatif marketing yang kamu buat. Ini strategi tanpa harus keluar budget ya. Kalau mau cepet sih harus spending. Cari influencer yang punya followers 10 juta. Siapa? Magdalena. Itu viral pasti. Tapi kan pertanyaannya kalau di kalangan mahasiswa, kamu harus kerja keras. Cara kerja kerasnya gimana? Buatlah sebuah mind map. Jadi algoritma yang ada di TikTok, Instagram itu tergantung dengan apa yang kalian stalking. Bener ya Om Kobas ya? Betul. Jadi kalau kamu punya Instagram nih ya, terus kamu punya produk makanan, tapi kamu stalkingnya produk baju, itu nggak akan keluar ke explore. Kalau kamu punya bisnis makanan, mulailah aktif untuk melihat bisnis makanan yang lain. Kemudian masuk ke target market yang ada afiliasinya. Let's say misalnya produk kamu yang makan adalah umur 18 sampai umur 30 tahun. Bisa nggak stalking Adidas? Bisa. Karena yang lihat produk Adidas itu adalah umur 18-30 tahun juga. Sama target marketnya. Makanya saya bilang, who is the target market? Nah lebih dalam lagi, ketika kamu sudah tahu konten kamu nih. Konten saya adalah, anggaplah produknya pisang. Pisang yang makan siapa sih? Secara general, memang semua orang. Tapi kalau pisangnya udah berubah jadi nugget, kemudian ada coklatnya, yang makan siapa? Pasti perempuan. Kenapa? Mereka satu, bukan berdoa dulu bener, difoto dulu. Wah sesuatu yang baru nih, punya unique selling point, punya value. Kemasannya bagus, dalamnya pisang tapi bentuknya kotak. Pas dimakan dalamnya ada coklat. Coklatnya double. Nah kan jelas, target marketnya misalnya perempuan. Berarti kamu harus paid promote ke perempuan, umur berapa? Secara geografik lokasi di mana? Secara psikografik habitnya apa? Dia suka hunting kuliner atau apa? Itu harus memang udah ada pilihan di insight-nya segala macam di paid promote. Iklan nggak perlu mahal kok, 10.000 juga bisa kok di Instagram. Starting 10.000, 30.000 ya sekarang. Starting 30.000 ya. Starting 30.000 udah bisa menjangkau 5.000 orang. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya 5 peluru ini 5 kali 3 150.000 nggak tepat sasaran, berarti kamu nembaknya salah. Cara nembak yang benar adalah apa produk kamu, siapa target marketnya, pasarnya apa, segmentasi, targeting, positioningnya gimana. Segmentasi itu apa? Pengelompokan pasar. Pasar mana yang kalian akan tuju? Kelas menengah bawah, menengah atas, atas. Tentuin.
Segmentasi targeting, targetnya siapa? Perempuan, laki-laki, umur berapa, pekerjaannya apa, positioningnya apa, dia suka produk yang manis apa yang produk yang asin. Sedetail itu kalau mau FYP, nggak semudah membalikan telapak tangan. Ada yang terjadi 1 di antara 100. Misalnya siapa? Gozalu tahu ya? FYP enggak? NFT ya? FYP enggak dia? Iya, itu 1 di antara 100. Itu pun 5 tahun dia kerjakan, Pak. Selfie-nya. Selfie-nya. 5 tahun secara 5 konsisten. tahun. Kerja keras tidak mengkhianati hasil. Betul sekali, saya setuju. Tapi kalau kalian lihat, Good Ponsel tahu? Ya? Good Ponsel Om. Gak tahu Good Ponsel? Tahu yang joget-joget. Cewek yang joget-joget. Yang joget-joget. Itu ada konten kreatornya, ada uangnya, ada studionya. Tapi ketika kalian konsisten, contoh sebelah kanan saya ini orang yang konsisten membangun personal brandingnya dari tahun 2015 sampai sekarang 5 tahun. Ya itu karena kerja keras. Jadi kalau kalian mau viral terus besoknya langsung viral nggak bisa. Semua ada sistem, balik lagi ya sistem. Kalian harus mengikuti sistem itu. Mulailah dari bawah, belajar tentang digitalisasi, belajar tentang paid promote, belajar tentang algoritma Instagram, search engine optimization, SEO, search engine marketing. Ada di Google kok, tinggal buka nanti kelihatan, oh berapa orang yang lihat website saya, berapa orang yang mencari pencarian saya. Dan yang paling terpenting lagi, fokus. Kalau target market kalian Instagram, fokuslah di Instagram. Jangan main di Facebook juga, main di Twitter juga. Twitter isinya orang-orang yang mungkin gak punya Facebook. TikTok mungkin gak punya Instagram, bisa jadi kan. Kalau saya melihat TikTok itu lebih banyak ke middle low. Buat hype-nya. Kalau mau jualan itu di Instagram. Tapi kalau mau bikin sesuatu yang viralnya lebih elegan, dilihat sama orang-orang yang kelas menengah ke atas itu di Twitter. Twitter dan Instagram. Tapi kalau mau bikin jangka panjang, YouTube, contoh Om Kobas, sekarang mau bikin TV di YouTube. Dia punya YouTube 1,3 juta dikorbankan untuk bikin apa tadi? Raja Entertainment. Karena dia udah bisa baca 5 tahun ke depan, udah gak ada lagi yang nonton TV deh. 5 tahun ke depan udah gak ada lagi yang nonton TV. Bukannya tinggal YouTube TV. Dan ketika orang-orang aware bikin Raja Entertainment, nah itulah yang disebut nanti dengan media ads. Om Kobas bikin Raja Entertainment, tujuannya apa? Dia bisa dapat revenue stream dari sana, dari iklan yang akan masuk. Tentunya dengan apa? Dengan konten yang kreatif, konten yang viral, dan yang paling terpenting adalah sesuatu yang memiliki nilai informatif. Jadi bukan cuma sekedar jual film kesultanan, tetapi ada hikmah yang bisa dipetik dari sana. Dan saya percaya bahwa ketika teman-teman semua yang ada di sini, mahasiswa yang ada di sini mulai belajar tentang digitalisasi, 5 tahun lagi kalian akan menjadi seorang founder. Amin. Trust me. Amin. Luar biasa. Ya, yang penting dari sekarang ya, Ya. karena 5 tahun itu udah berubah. Sekarang udah 5.0, mungkin nanti 5 tahun lagi udah 7.0, kita nggak tahu. Mungkin ketemunya bukan di seminar ini lagi, tapi pakai Oculus, semuanya kita seminar dari rumah. Tapi yang ada di Metaverse itu adalah karakter saya, Kobas, Isa, dan nggak perlu hadir tatap muka. Disruption, dunia berubah. Mulailah untuk belajar tentang digitalisasi lebih dalam. Terima kasih. Luar biasa Mas Ari. Mungkin ada tambahan Kobas, bagaimana nih caranya viral nih? Mungkin Jadi, Kobas sering viral nih. Tadi kan saya bilang mulainya mau dari mana dulu nih. Kalau punya Mas Isa udah punya produk yang kreatif. Tapi kalau produk kita masih belum kreatif, ya kita mulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Kalau saya kan personal branding dari saya sendiri dulu nih. Dari saya udah mulai viral, saya viral terkenal, baru ke barang. Kalau beliau dari produknya viral, baru sekarang beliaunya terkenal. Nah tapi kalau saya lihat dari TikTok, itu algoritmanya tuh harus, saya berapa kali coba dari video saya, mungkin kalau lihat TikTok saya di follow Kobas Raja IT, Raja It, saya nyoba ini. Dari view tuh kelihatan Mas. Jadi ternyata kalau di TikTok saya, yang paling gampang viral satu yang lawak, yang saya guyonan, kayak kemarin sama Marcel itu FYP juga. Ya toh? Yang kedua, saya bagi-bagi duit. Jadi bagi-bagi duit bukan flexing ya, bercanda. Nah, tapi yang lainnya kayak misalnya contoh saya bikin kayak Mary Meriana yang menginspirasi, itu nggak ada nonton. Itu bisa dicoba deh. Mana dari algoritma yang cocok sama kamu? Kalau saya cocoknya apa? Yang lucu,
sama berbagi. Lucu Udah pasti dan nonton berbagi. banyak. Berbagi dalam arti misalnya contoh kemarin saya punya duit, karyawan saya gombalin saya, gombalnya bagus saya kasih 1.000, gombalnya jelek saya kasih 5.000. Itu FYP. Jadi dipelajarin itu dulu. Yang tadi kan mulai dari mana dulu, mau nge-brand diri sendiri atau produk. Nah, kedua kalau dari TikTok itu seperti itu. Kalau Twitter sangat susah, saya nggak bisa kalau Twitter. Saya cuma quote-quote aja, nggak bisa. Nggak tahu cara main di Twitter, saya nggak paham. Mungkin manusia berbeda mungkin, atau planetnya berbeda. Nah kalau di Instagram, saya banyak-banyak yang nge-like itu sekarang paling gampang lihat tuh reel. Karena lagi musim reel, kalau foto like-nya dikit, engagement-nya jelek banget. Ya toh? Nah, dan kalau di IG juga sama, kalau kalian misalnya nge-post produk atau top-upan, caption-nya harus bagus. Kalau cuma saya foto dengan Mas Ari, itu biasa yang like dikit. Tapi kalau saya jelasin, saya berfoto dengan Ari, Mas Isa, salah satu pengusaha muda yang ini, itu biasa yang nge-like bagus. Dan jangan lupa mereka komen, bales. Ya, engagement kalian tumbuh. Kan? Nah, kalau di tempat saya yang Instagram tuh rata-rata yang menginspirasi. Kalau saya bikin yang guyon-guyonan, lucu tuh kurang. Jadi beda algoritma saya. Ya kan? Itu yang saya pelajarin. Terus yang ketiga di YouTube. Jadi saya awalnya bikin YouTube namanya Basuki Surojo. Saya dapat silver Basuki Surojo, dapat gold dalam 5 bulan. 1 juta subscriber itu 5 bulan karena Bilar. Kalau bukan karena Lesnar nggak mungkin dalam 1 juta subscriber dalam 5 bulan. Akhirnya saya ganti nama Kobas Entertainment, terakhir ganti nama Raja Entertainment yang rencana kita mau kolaborasi sama Mas Anji. Nah, saya juga belajar di situ. Dulu tuh isinya YouTube saya tuh ada ngelawak, ada unboxing, ada bisnis. Itu kadang-kadang naik turun. Jadi kalau di YouTube juga algoritma sama. Nah, harusnya ada kategori kan, itu entertainment. Jadi sekarang saya pisah-pisahin. Saya ada namanya Raja Entertainment untuk entertainment. Terus saya bikin Raja Kuliner khusus makanan. Memang baru mulai lagi nih ya. Terus bikin lagi review YouTube sendiri. Karena kalau tak gabungin yang di awal, itu kadang-kadang pemirsa tuh bingung, ini isinya apa sih? Gitu loh. Terus kita juga ada namanya yang saya buat baru 3.000 subscriber, Basuki Surojo khusus yang podcast nantinya gitu. Oke. Nah, jadi itu yang kalian pasti akan pelajarin. Mana yang cocok, mana yang bisa FYP. Tapi yang gitu butuh konsisten. Nggak bisa kalian misalnya hari ini bikin, seminggu lagi, kalau saya tiap hari di TikTok. Jadi ada karyawan saya ngingetin saya. Pokoknya setiap kali ke kantor, Pak, buat yang ini, Pak. Konsisten. Pak, buat ya? ini, Pak. Tapi saya konsistennya itu berbagi. Kalau di IG sama. Jadi ada karyawan saya ngingetin, Pak, ini Pak foto yang ini. Quote, terus saya bikin yang inspirasi, ngambil kutipan dari buku saya. Nah, harus konsisten. Kalau kalian nggak konsisten, misalnya Instagram, nanti nguploadnya 3 hari lagi, ya nggak gampang terkenal. Kalau mau terkenal kan semakin banyak orang yang tahu gitu. Itu menurut saya dari pengalaman pribadi ya. Jadi bukan dari buku tapi dari pengalaman pribadi. Yang terpenting adalah caption. Oke. Kalau cuma bertemu Mas Ari, sang-misang udah enggak lah. Captionnya harus bagus. Betul. Itu saya belajar otodidak dari Tommy Lava. Oh, Tommy. Ya, Tommy itu yang membuat saya menjadi selebgram. Karena waktu itu saya menang lelang lukisan beliau. Itu 99 juta, hari Jumat, Seninnya langsung centang biru. Itu, dari follower cuma 2.000, saya dalam sehari bisa 50.000. Dalam 1 hari bisa 50.000. Ya. Oke, mungkin cukup menjawab ya Mas. Tapi dari harus 700.000 Mas, itu karena Leslar dan Mbak Imwong. Oke. Saya dalam sehari bisa naik 300.000 follower. Oke, luar biasa Tapi Kobas. sekarang udah berat, sekarang mau ke 1 juta udah berat karena enggak udah terlalu banyak, terus mungkin umur ya, mungkin adik-adik mau ngefans sama saya, ngapain fans sama Om, kan banyak anak muda-muda kayak beliau yang lebih banyak di fans gitu. Iya, betul. Karena rata-rata di saya emak-emak. Jadi yang tadi dibilang Mas Ari bener. Jadi kalau mau ngendorse pun harus lihat, harus dibuka insight-nya. Insight-nya umur berapa? Kalau di saya 75% emak-emak. Hah? Puji Tuhan mungkin. Gitu. Jadi fans saya rata-rata 75% cewek dan emak-emak. 34 tahunan gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Kobas. Cukup menjawab ya Mas ya. Selain harus konsisten, harus digali dulu mau viralnya ini mungkin di mana, di Instagram kah, di TikTok, di YouTube, Twitter atau yang lain-lain, semua itu ada algoritma yang berbeda. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Sorry? Oh, pertanyaan online ya. Mungkin yang terakhir pertanyaannya online.
Ya baik, perkenalkan nama saya Faris Samsyah, saya juga bagian dari HIPMI Perguruan Tinggi Universitas Pajajaran. Ini kebetulan bagus. ada 3 pembicara yang relate dengan pertanyaan saya. Jadi saya ingin membuka bisnis makanan di pedesaan, namun setelah saya pelajari bisnis makanan saya ini banyak dapat masukan karena kontradiksi gitu dengan budaya makanan di desa. Kebetulan saya ingin berbisnis pasta gitu. Nah, saya Sorry Mas, pikir bisnisnya apa Mas? berbisnis makanan pasta Pasta. seperti spaghetti, seperti Ya. makaroni gitu. Nah, tapi ini kan di desa. Nah, saya berpikir juga untuk menggerakkan dengan digital marketing, yaitu dengan mengengage anak muda di situ, anak-anak SMA. Itu saya pikir dengan budget yang kecil saya bisa memberikan seperti tukeran gitu. Jadi dapat makanan gratis dengan 5 snapgram gitu misalkan. Nah, saya tapi belum tahu nih apakah ada cara lain yang lebih powerful lagi untuk meningkatkan awareness masyarakat di sekitar situ tentang bisnis saya ini. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin pertanyaannya kurang lebih saya rangkumin, gimana caranya supaya bisnis pastanya Mas bisa lebih dikenal lagi di kalangan tokonya dan cara mentransformasikannya ke digital, kurang lebih seperti itu Mas ya? Ya, mungkin bisa dibantu jawab nih, dia Masnya jual pasta tapi marketnya bukan orang yang terbiasa dengan makanan pasta. Nah, kira-kira akselerasinya kayak gimana dan caranya seperti apa? Mungkin dari Mas Isa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, kalau kita mau buka langsung rame, kuncinya 1, nama. Perbaiki nama. Yang kedua, produk. Yang ketiga, tempat. Yang keempat, iklan. Yang kelima, sedekah. CSR. Yang pertama, nama. Nama-nama itu harus mudah diingat, mudah dilihat, mudah dibaca. Jadi nggak boleh asal-asalan. Misalnya contoh. Misalnya XYZ gitu, susah disebut, dibaca, dilihat. Temannya nanya, lo beli, enak banget tuh makanan, lo beli di mana? Beli di Anu misalnya. Ada beda ejaan aja, pasti orang kan nyali di mana? Di internet, ketik. Salah ngetek, berarti udah beda rezeki lagi tuh. Makanya namanya harus benar. Ya. Lalu kemudian ingat juga, ketika sudah punya nama yang bagus, ya. Itu langsung didaftarin di Haki. Tidak boleh yang udah lantai aja deh, kalau udah gede dulu baru didaftarin di Haki. Ingat, jangan sampai pacaran udah berpuluh-puluh tahun taunya nikahnya sama orang lain. Paham ya? Jadi bisnis kita gedein dari nol gitu kan, sudah besar taunya diambil sama orang lain karena orang lain udah didaftarin. Walaupun kita mengaku, oh saya udah 10 tahun misalnya, tapi kalau misalnya orang baru nongol terus kemudian dia udah punya dia Haki, yang paling menang gugatan yang udah didaftarin. Gitu Jagain kan. jodoh orang gitu Mas ya? Iya, jadi jangan jagain jodoh orang atau ngebesarin jodoh orang. Gitu. Tadi 1 nama. Yang kedua produk. Produk itu harus enak dan ngangenin, harus punya value, bikin orang balik lagi. Nggak boleh asal-asalan. Nanti kalau asal-asalan bisa sih dengan viral orang akan beli, cuman biasanya 1 kali doang. Bertahan 3 bulan lah, setelah itu akan turun lagi. Yang ketiga tadi tempat. Teman-teman harus bisa sadarin jangan sampai mancing di kolam renang. Tempatnya bagus, cuman nggak ada ikannya, percuma. Lebih baik mancing di kolam ikan, butek tapi banyak cuannya. Kayak gitu. Terus yang ketiga, yang berikutnya iklan atau marketing. Jadi dalam bisnis itu harus iklan. Ngiklan itu bikin orang tahu sehingga orang ada kemungkinan mau beli dan di situ kita akan closing. Kalau misalnya iklan itu saya selalu ibaratkan seperti sedekah. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak kemungkinan kita akan dapat rezeki yang tidak diduga-duga. Itulah konsep iklan. Jadi jangan sampai ketika omsetnya turun, justru kita mengurangi budget iklan, salah. Harusnya dinaikin supaya orang kenal lagi. Jangankan kita kok kuliner, orang rokok aja yang ada nikotinnya dia terus ngiklan. Gitu kan. Karena pada dasarnya manusia konsumen itu dia akan harus diingatkan, ingetin. Oh iya. Sehingga menjadi kebiasaan. Sehingga menjadi satu pertanyaan. Air mineral orang belinya apa? Nama brand.
kan gitu. Matiin apa namanya mesin pompa di belakang apa? Nama brand kan gitu. Sudah menjadi sebuah kebiasaan. Yang berikutnya tadi apa? Pertanyaannya tadi gimana cara jual Bukan. pasta? Jadi, yang terakhir itu adalah tadi nama, terus kemudian Produk. ya produk, tempat, terus iklan, yang keempat CSR. CSR itu fungsinya buat mengikat. Jadi gini, kalau misalnya ada yang kebanjiran, nah kita ngeluarin tuh budget, kita ngirim makanan misalnya, atau misalnya bentuk apapun ke situ. Yang dibantu ketika banjiran, kalau dia pengen makan sesuatu atau misalnya pengen produk kita, misalnya pengen makan bakso, yang pertama kali dalam pikiran apa? Pasti produk kita yang pernah kita nyumbang. Karena dia akan bilang, dulu waktu dia kesusahan dia nolong gue, sekarang gue pengen jajan, ngapain sih gue ke warungnya Ono, pasti akan beli ke situ. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya pengen rame tadi hal-halnya, jangan lupa perbaiki nama, rasanya juga harus enak, terus kemudian jangan lupa ngiklan ya. Ngiklan itu juga bisa di ads, bisa juga di endorse. Kalau produk kita menarik, biasanya selebgram atau artis-artis yang pada minta, yuk barter promo kayak gitu. Dan saya sampai dengan hari ini juga kalau misalnya, jadi daya tawar yang harus tinggi. Kalau misalnya Pak ini dong barter promo gitu kan, saya punya sekian follower kayak gitu. Terus oke, maunya produknya apa, kita akan free ya, tapi kita add slip gitu kan, sebutin dia mau. Tapi kalau produk kita biasa, misalnya di TV mau ngeliput, kita tuh harus menarik, harus punya rating nantinya gitu loh. Kalau misalnya biasa-biasa jadi nggak mau, gitu. Ada juga kita harus bayar seperti itu. Oke, mungkin terima kasih. Terima kasih Mas Isa. Mungkin bisa ada tambahan lagi dari Mas Ari. Cek. Oke. Mas Isak, mungkin saya lebih bikin terstruktur ya, langsung dari pertanyaannya dia. Jadi kita punya produk namanya Let's Toast. Let's Toast ini udah hampir mendekati penjualan jiwa toast yang udah duluan launching. Kenapa? Karena ketika kita ingin membuat rame sebuah produk itu berangkat betul tadi yang dibilang, saya sih selalu melihat 7P ya. 7P itu yang pertama produk. Jadi pikirin dulu nih, produk yang enak itu seperti apa, produk yang unique selling point itu, yang punya unique selling point itu seperti apa, punya kelebihan, punya value, punya diferensiasi dan produk yang lain. Kemudian cari produk yang simple. Kalau pasta itu kan sebenarnya simple ya, kenapa nggak diterima ya? Balik lagi, orang di pedesaan kalau ditawarin pasta ya paling dia beli Indomie goreng bikin sendiri ya kan. Harganya lebih murah Mas Isak. Tapi Mas Isak jangan kecewa karena bisa bikin pasta kearifan lokal. Pasta tapi pakai bumbu terasi misalnya kayak gitu. Jadi makanya bikin produk yang sesuai dengan who is the target market produk itu. Kedua, pricing. Pricing itu harga. Jadi gimana mau ramai kalau harganya mahal? Ya Mas ya. Dia masuk di desa, dia jual 30.000 misalnya, pasta 30.000. Yang orang bisa beli mie aja 3.000 rupiah bikin di rumah, pakai telur 1.000, 4.000 rupiah, ya kan? Jadi bikinlah pasta yang pricing strateginya sesuai dengan daya beli orang di daerahnya Mas Isan. Itu yang kedua. Yang ketiga, promotion. Tadi yang dibilang marketing. Marketing itu ada namanya campaign. Campaign itu dibagi, ada campaign online, ada campaign offline. Campaign online kita bikin giveaway, quiz, tapi direct ke radius yang ada di desa itu. Makanya ada namanya paid promote, ads Instagram ads atau Facebook ads. Anggaplah lokasinya di daerah mana, Lumajang misalnya, atau daerah Probolinggo. Di daerah misalnya kalau di Sulawesi itu daerahnya namanya Sidrap. Nah di Sidrap ini misalnya hanya ada 100.000 orang. Kalau dia pasang iklan di Instagram dan dia enggak pasang ads dan tidak strategik, langsung to the point ke target marketnya dia, itu uangnya akan lari kemana-mana Pak. Jadi fokus ke orang yang ada di situ, siapa target marketnya, perempuan kah, laki-laki kah, penghasilannya berapa, itu yang di-ads-kan. Jadi kampanyenya bisa online, tapi kalau lihat lagi, kalau di daerah desa kamu ternyata yang main gadgetnya sedikit, yang megang handphonenya sedikit, buatlah campaign offline. Ada namanya tester produk, yang dimana kita menawarkan langsung produk kita ke orang. Biasanya kalau kita sebut di sini sebagai sales promotion ya,
sales promotion boy atau sales promotion girl, SPG, itu penting sampling produk. Orang mau beli karena kenapa? Karena dia udah coba. Itu yang ketiga, promotion, campaign. Yang keempat, placement. Betul tadi yang dibilang, saya sangat setuju sekali. Kalau ikannya itu adalah ikan bandeng, dikasih makan misalnya makanannya nasi atau udang yang dia nggak makan, ya percuma kita mancing di kolam yang ikannya berbeda. Target kamu adalah rural area, tapi umpannya adalah urban area. Ikannya misalnya targetnya adalah ikan air asin, mancingnya di ikan air tawar. Itu harus dianalisa semua, jangan cuma sekedar bikin produk, tahu-tahu nanti dibilang saya nggak passion di sini. Bukan passionnya yang salah, tapi sistemnya yang salah. Kemudian berikutnya yang kelima adalah people. Ya, people, ya benar ya. Ya people. Orang-orang yang kamu rekrut atau orang yang menjadi partner kamu itu harusnya adalah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Minimal dia tahu cara masak, kemudian punya komunitas. Karena produk itu kalau kita nggak sebar ke orang, produk ini bagus. Tapi kalau nggak dicoba sama orang mana bisa laku. Sedangkan harapannya ini bisa recall, repeat order. Kemudian physical evidence. Cara berpikir orang pedesaan itu seperti apa sih? Apakah dia setuju dengan adanya produk baru pasta di daerahnya walaupun dengan tempat yang bagus? Mungkin di awal bisa rame, tapi ketika dia coba dia ngerasa kok nggak sesuai dengan mulut saya ini. Makanya saya sih menyarankan kalau mau rame, tetap pasta nggak apa-apa, tapi namanya bikin yang lebih sesuai dengan isi listening yang dibilang tadi. Misalnya pasta atau pasta lokal atau pasta Nusantara, ya pasta Nusantara dengan bumbu-bumbu terasi atau apa segala macam, coba aja. Yang nggak menutup kemungkinan itu bisa viral. Dan yang terakhir adalah proses. Ketika ini semuanya sudah jadi sistemnya, buatlah semacam SOP, sistem operasional prosedur. Itulah yang mengunci nanti sistem yang dibikin sama dia sehingga dia sudah tahu bahwa dengan menggunakan sistem ini ketika saya duplikasi ke kota yang lain, desa yang lain itu akan ramai. Kenapa? Ya karena dia sudah menguasai, dia sudah punya polanya. Ketika kita punya bisnis yang sudah memiliki pola, kita mau duplikasi, let's say misalnya franchiser dan franchisee, tadi dibahas di awal. Kalau misalnya saya mau punya bisnis franchise yang ramai, franchisernya harus punya pondasi dulu. Jangan sampai buka franchise-nya komplain karena sistemnya nggak ada. Logistiknya bermasalah, bahan bakunya bermasalah. Jadi sebelum menuju ke sana, Iksan, sebaiknya pahami dulu 7P itu. Kalau 7P-nya sudah tamat, hatam, baru kamu itu udah bisa bikin bisnis yang ramai. Trust me. Ketika 7P ini sudah hatam, udah hafal, udah mengerti tentang karakter dari orang yang ada di sana. Karena ingat, balik lagi siapa sih yang jadi pembeli kita? Itu adalah market, pasar. Pasarnya seperti apa di sana, berapa orang yang coba, berapa kali dia akan coba, berapa kali dia akan referensikan, berapa kali saya harus membuat loyalty, program dan lain-lain, itu penting. Makanya dituangkanlah dalam bentuk business plan dan marketing plan. Yang nantinya ketika si Iksan sudah punya niat untuk memperbesar bisnisnya, dia bisa cari investor kayak gitu. Investor melihatnya apa? SOP. Dia nggak usah lagi nanya dari awal, ini produknya gimana? Dia cuma kasih satu lembar proposal, ini yang saya lakukan selama 5 tahun ini dan saya punya prediksi nilai perusahaan saya 5 tahun ke depan itu akan 10 kali lipat. Oke, saya invest 5 kali lipat. Nah itulah yang disebut dengan UMKM naik kelas. Terima kasih. Ya Mas Ihsan tadi ingat 7P-nya itu ya, itu penting sekali, terdengar simpel 7P ya, cuman itu sangat penting. Mungkin ada tambahan sedikit Kobas sebelum kita akhiri Kalau sesi ini. saya kelihatannya mereka lebih jago, Sudah dijawab tapi dari semuanya. pengalaman saya cuma simpel, memang yang diomongin Mas Isa sama Mas Ari itu benar. Jadi waktu saya bikin itu saya menentukan yang 7P. Kita mau masuk target yang mana, kalau saya kan kalau misalnya Cikaci itu kan kelas CD, jadi harganya harus gini. Terus kalau buka ruko, jadi memang ya 7P itu aja. Jadi memang harus detail, kalau nggak detail memang bisa gagal. Analisanya harus tajam Yes. benar ya. Karena contoh kalau kita kemarin bikin Raja Rosso di Tanjung Duren, sedikit terhambat, karena apa? People-nya, salah di people. Jadi harus 7P itu.
7P-nya, Yes. 7P-nya harus benar gitu Yes. Kak Bas ya, baru benar. Oke Mas ya, Makasih. cukup menjawab ya. Saya boleh tambahin sedikit. Boleh. Nih, kalau buat di pedesaan, murah, banyak, enak, insya Allah menang. Kalau misal, tapi gini, kalau misal teman-teman yang masih awalan pakai ini, murah, banyak, enak, insya Allah pasti bakal menang. Kalau misalnya mau rame, viral, itu harus punya value, ya. Jadi apa namanya? Kalau bisa hindarin perang harga, karena perang harga ujung-ujungnya akan kerja bakti. Rame banget, cuma untungnya sedikit. Nah, untuk bisa keluar dari itu makanya harus pakai value. Tapi kalau misalnya untuk awalan silakan pakai murah, banyak, enak. Terima kasih. Murah, banyak, enak. Itu tadi tambahan lagi dari Mas Isa. Seru banget diskusinya hari ini sampai mungkin waktunya udah harus berpisah kita. Terima kasih untuk seluruh narasumber. Terima kasih Mas Isa, Mas Ari dan Kobas. Saya Panji Aditya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini yang nanya tadi ya, dapat. Oke, baik, kita mulai tepuk tangannya sekali lagi kepada para speakers dan juga moderator kita pada sesi pertama kali ini. Luar biasa sekali ya Bang Rafis ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita dapat melakukan sesi foto bersama kepada moderator dan seluruh speakernya. Mungkin bisa berdiri. Baik, gak afdol ya kalau misalkan Oke, gak foto betul. bersama gitu ya. Harus didokumentasikan. Harus. Oke, Betul. baik, sudah ambil posisi, siapkan senyum terbaiknya Kak. Oke, sudah siap? Ya. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Boleh gaya bebas mungkin. Lebih heboh, lebih semangat. Oke, kasih pose terbaiknya. 1, 1, 2, 3. 3. Ya baik, Oke, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan Mohon sekali izin lagi. kepada para narasumber dan juga moderator untuk dapat tetap berada di tempat karena sehabis ini akan ada pemberian Cindera Mata yang langsung diberikan oleh perwakilan dari HIPMI Perguruan Tinggi Pusat. Ya, mari kita saksikan bersama-sama pemberian Cindera Mata dari perwakilan HIPMI Perguruan Tinggi. Kami persilahkan. Ya, ini adalah sebuah kenang-kenangan ya. Oke, ini sebuah kenang-kenangan untuk diberikan kepada ketiga speaker kita pada pagi hari ini. Betul. Luar biasa sekali tadi ya Bang Rafis ya, apa yang disampaikan oleh tiga narasumber juga moderator kita pastinya sangat menginspirasi gitu ya Betul. teman-teman. Dan tentunya hadirin. menjadi ilmu baru bagi kita Betul. yang mungkin di sini belum bergabung atau belum menjadi entrepreneur, mungkin langsung punya ide yang banyak nih. Saya aja bisa nih kayak pengen buka usaha Langsung gitu mau ya. buka usaha ya. Apa Langsung ya mau enaknya mulai. ya? Habis ini buka usaha apa ya gitu ya. Baik. Cindera mata kepada Kak Kobas. Dan juga kepada Kak Isa. Baik, terima kasih banyak Terima kasih Kak. banyak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh speaker kita dan moderator kita. Luar biasa, terima kasih banyak. Untuk- Kak Isa, Kak ya, Ansari, selanjutnya. Kak Kobas, dan juga Kak Panji. Kami dapat persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Karena sebentar lagi kita akan menyaksikan video langsung nih non latanya. Video profile dari Kak Kobas beserta company-nya. Namun sebelum kita lihat, saksikan bersama-sama ya, mungkin kita informasikan teman-teman dan juga hadirin setelah ini, sebelum kita lanjut ke sesi kedua, selanjutnya kita akan melaksanakan isomai, istirahat makan selama 60 menit, nanti kita kembali lagi, 30 menit ya, kita kembali lagi di jam 2. Jam 2 kita sudah kembali Iya. lagi untuk melanjutkan sesi kedua yang tentunya tidak kalah seru. Pastinya ya, nah istirahatnya sekitar 90 menit ya Bang Rafis ya, nanti kita akan kembali di jam 2 ya. Ya, jam 2 sudah standby kembali di sini. Ibu, bagi para peserta yang ingin melakukan sholat bisa langsung menuju musola terdekat. Dan jika ingin menyantap lunch box kita pada siang hari ini bisa langsung diambil di pintu keluar.
Dan juga kepada para speakers bisa langsung diarahkan oleh LO untuk dapat menuju ke ruangan VIP untuk dapat melakukan makan siang. Baik, sebelum menutup sesi pertama kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita saksikan video profil dari Kak Kobas Raja IT. Sebagai seorang pebisnis, mempertahankan setiap usaha tidaklah mudah. Apalagi di zaman yang saat ini sudah serba digital. Ide-ide kreatif harus dikembangkan untuk membangun usaha-usaha sesuai dengan kebutuhan pasar. Oke, baik, dengan berakhirnya video dari Kak Kobas, maka berakhirlah pula sesi pertama kita pada siang hari ini. Kami persilakan kepada seluruh peserta yang ingin menyantap makanan siangnya bisa langsung diambil di pintu keluar. Enjoy your break and sampai berjumpa di jam 2.